di mana tertulis, tak salah rumahku harus penuh. Itu Ibu Rita Wahyu yang bilang. Datanya dalam sarapan bagi biblikal tentang inkuisisi. Bapak tahu Martin Luther? Martin Luther itu mempengaruhi Hitler untuk melakukan Holocaust. 6 juta orang Jews mati, Pak. Giliran Islam, banyak rabi-rabi. Rabi-rabi Yahudi mengatakan mereka tenang hidup di dalam Islam karena jizyahnya kecil. Tapi pajak yang diberlakukan oleh orang Romawi, Pak, mencekik leher. Jangan Anda berbohong depan saya, Pak. Saya muslimah, Pak. Muslimah itu diajarkan untuk bicara benar. Dan ada data kalau bicara. Mahasiswi, Pak, saya. Saya pikir Anda tadi profesor, sudah excited saya mau diskusi, ternyata profesoran. Jangan berdusta seperti Paulus, karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Don't do that, sir. Sir, kasih saya data, tunjukkan satu ajaran dalam Islam, baik Al-Quran dan hadis, bahwa ada perintah untuk merugikan diri kita dan orang lain. Seperti yang ada dalam kitab Kristen. Bapak tahu kisah Uzza dalam Kristen? Uzza, Bapak tahu, Uzza adalah orang yang dihabisi Tuhannya umat Kristen karena dia teledor. Dia tak sengaja tahu pegang tabut Tuhan, habis depan Tuhan. Bapak tahu Arkan itu dibakar hidup-hidup dengan keluarganya karena dia mencuri punya Tuhan, Pak. Bapak tahu kisah Onan, dia cuma buang spermanya keluar, tak mau menghamili kakaknya, dihabisi sama Tuhan umat Kristen. Coba tunjukkan kepada saya, di mana Allah Subhanahu wa taala berlaku keji seperti itu. Jadi kalau Anda mengukur agama itu baik buruknya karena perilaku umatnya, Anda menelanjangi agama Kristen depan kita saat ini. Karena saya punya bukti, ratusan data, baik tekstual Biblos, ayat-ayatnya, Pak, dan juga faktual, fakta sejarah, Pak, bahwa agama teman-teman Bapak Kristen itu sedang Bapak permalukan. Kalau menilai agama baik buruk dari pelakunya, Pak, berhenti, Pak, nanti soalnya saya pembanding agama antara Kristen dan Islam. Saya apologet dari Islam. Saya harus membandingkan. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak, tunjuk satu ayat Al-Quran dan hadis, ya, secara tekstual dan kontekstual dan pemahaman para ulama yang menyuruh kita habisi nyawa orang tanpa sebab seperti yang dilakukan oleh Tuhannya umat Kristen yang memerangi suku Amalek turun-temurun, membandingkan manusia dari manusia ini dan satu yang lainnya, Bani Israel dimuliakan, yang lain habisi nyawanya. Tunjuk, Pak, ada tidak ajaran di Al-Quran rasis seperti Imamat pasal 21, di mana orang yang cacat berbongkol tidak berhak datang ke tempat Tuhan. Ini pembentukan akhlak. Bapak kalau bicara pembentukan akhlak, saya sudah tunjukkan data. National Geography, Adra of Bed, seorang scholar Inggris pertama beragama Kristen mengatakan, dipimpin akal itu datang dari Arab. Kenapa? Ada perintah tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim, kewajiban umat Islam belajar. Ketika ada orang Islam yang tidak belajar, mereka salah, mereka melanggar ajaran Islam. Mereka tidak tolabul ilmu, mereka tidak paham. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa ya kita lihat kerusakan ajaran Islam, dari tadi saya tungguin. Mana data ajaran Islam itu yang tak patut untuk dijalankan saat sekarang ini? Kalau ajaran Kristen saya bisa tunjukkan banyak. Bapak mau berapa bukti? 20, 30, 50 saya kasih malam ini. Tapi ayolah, Pak. Bapak, dalam teori kebenaran ada 9 teori kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang terkorespondensi. Yang kedua, kebenaran yang koherens. Ketiga, kebenaran yang pragmatis. Keempat, kebenaran performa. 9 saya sampaikan 4 di sini. Dalam teori kebenaran korespondens, apa korespondensi dari omongan Bapak itu? Terkorespondensi dengan apa? Mana data-datanya? Kalau saya ada. Dan kalau kita bicara tentang koherens, mana faktual dari ucapan Bapak itu? By data. Jangan kata saya. Dan saya tunjukkan pragmatis, mana ajaran Kristen yang layak bisa dilakukan pada saat sekarang ini. Dan saya tunjukkan kepada saya juga kebenaran performa. Bapak bilang tadi ada ulama yang mengatakan ada kesalahan tekstual tentang ayat hijab. Saya mau tahu, Pak, secara kebenaran performanya, sebutkan nama ulamanya, itu baru kebenaran. Tapi kalau cuman Anda yang bilang ini namanya dusta, Pak. Mirip seperti Paulus. Bukan cuma wajah Bapak mirip Paulus. Saya punya foto. Ini saya tunjukkan foto. Betul-betul mirip. Saya tidak tahu Anda inkarnasi Paulus ya. Bentar. Saya tunjukkan Anda betul-betul. Nih, saya tunjuk. Cuma Paulus ada rambut sedikit di belakang-belakang sini. Ya. Maaf ya, saya ini kan ini nih. Cuma Paulus agak panjang jenggot. Kalau Bapak jenggot agak putih, Paulus agak hitam nih. Bedanya Bapak botak total. Kalau Paulus tidak. Ini Bapak perhatikan nih. Mirip betul, Bang, kan? Mirip sekali Bapak dengan Paulus. Cara-cara Bapak pun mirip sekali. Bicara tak pakai data, mengaku-ngaku dan mengklaim.
Saya mahasiswi Islam, Pak. Di Islam tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Come on, sir. Come on. Be honest, sir. Jujur. Jujur, sir. Jangan melakukan polemik kontroversi hanya untuk mendapatkan sesuatu yang cuma sedikit dunia ini, Pak. Please, Pak. Yang kita butuhkan itu bukan orang cerdas. Betul kata Bapak, jilbab ini bukan simbol kemuliaan, tapi ini kewajiban. Saya paham, banyak juga para sundal-sundal yang pakai jilbab. Begitu juga dengan kebotakan. Kebotakan itu bukan simbol kecerdasan. Banyak juga orang yang agak tolol juga yang botak gitu loh. Jadi sama seperti itu. Jadi mohon dengan sangat diskusi dengan saya itu by data. Kalau tidak by data, mending Bapak jual kacang goreng lah Pak. Jadi petani aja Pak. Jadi petani aja Pak, saran saya Pak. Merusak peradaban kalau Bapak jadi profesor-profesoran kayak gini. Bapak ditepuk tangan nih orang Kristen. Hebat Pak Cakra. Haleluya. Roh Tuhan bersama Anda. Yang Anda bicarakan dari tadi apa? Nonsense. Nothing. Saya minta data. Silakan Pak. Kalau Anda tidak bisa tunjukkan satu ayat Al-Quran atau hadis di mana ada ajaran yang tidak relevan, ajaran yang merusak diri sendiri dan merusak orang lain, itu baru keren. Tunjukkan Pak Cakra. Ya, silakan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kira-kira ini saya mau tanya ini ya, karena saya diundang untuk berdialog. Ketika saya ingin menuangkan sesuatu pemikiran, saya melihat ada waktu yang ingin saya tuangkan itu mungkin Anda tidak siap untuk mendengar. Nampaknya demikian. Nah, itu satu. Jadi ada masalah tentang format diskusi kita, ya kan? Kemudian yang kedua, nampaknya arus argumen. Ketika saya mau mengajukan satu judul tadi, persoalan akhlak dalam Islam, Anda berbaur ke agama lain. Ini adalah pendekatan diskusi yang tidak bisa menjadi jawaban atau solusi kepada untuk menjawab jalan keluarnya untuk kita jadikan satu pemikiran menjawab agar pembentukan akhlak orang Islam itu baik-baik itu kemana. Nah, saya berharap kalau Anda mahasiswa, sikap yang Anda barusan tunjukkan itu sungguh tidak secara intelektual bermasalah. Kenapa? Kalau Anda ingin berbahas tentang kekurangan dalam agama lain, nanti kita bisa buat judul baru tentang kekurangan dalam agama Kristen. Kemudian dalam agama-agama lain, nanti kita bisa buat sesi yang lain. Tadi saya mengajukan judul persoalan akhlak orang Islam, keterbelakangan, keprihatinan akhlak orang Muslim. Ada masalah apa di dalam ajaran Islam? Bagaimana jalan keluarnya? Nah, jadi antara Salahnya apa Pak? Sebentar, saya terangkan dulu. Kita ini tidak perlu, kita ini santai-santai aja. Santai aja. Oke. Kita minum dulu santai Pak, aja. minum dulu. Bapak minum kopi dulu tadi. Saya minum ini Pak, minum adem sari. Ya, jadi tolong apa yang saya tuangkan ini diserapi dengan kepala dingin, bukan secara emosi. Emosi tidak akan membawa kita untuk bisa mencerna satu permasalahan secara jelas, clarity. Kita mencari kejelasan atau clarity. Dalam clarity bukan hanya menuangkan kecepatan kita berbicara, bukan hanya sekedar menunjukkan sejumlah data, ini ada surat kabar, ini lihat. Tidak hanya sekedar data, tapi data itu dipikirkan apakah relevan tentang topik yang lagi kita bahas. Relevan lah. Oke. Nah, coba bersabar dulu. Apa yang saya tuangkan ini coba dicerna. Karena begini, saya sangat tidak tertarik untuk berdialog cari menang. Nah, jadi sebelum format ini kita bisa setuju, nah ini susah kita membuat satu dialog yang produktif. Yang produktif yang memang hasilnya itu ada hasil yang bisa dijadikan satu pemikiran sehingga menjadi buah kajian ke depan. Nah, kalau hanya dialog sekedar untuk
mengalah satu pihak dengan ke pihak yang lain agar jadi menang. Ini dialog-dialog yang tidak saya kira tidak akademis bagi saya ya. Bagi Nggak saya. usah main menang-menangan. Saya nggak Ya. cari menang. Nah, jadi saya berharap Anda ini seorang yang sebagai ini ya yang saya berdialog untuk bisa untuk bisa bersabar dulu tentang krisis yang saya tunjuk, karena saya ini saya ini terlahir dalam agama Islam. Dan saya masih tadi Anda nampaknya menuduh saya bukan orang Islam, saya orang Kristen. No, saya dengar Anda tadi mengikuti 2 kitab. Itu makanya saya ambil 2 agama ini. Kan Anda bilang. Sebentar. Oke, makanya tolong bersabar. Tidak perlu terlalu cepat dalam argumen. Ini tidak perlu terburu-buru. Kalau Anda salah mengerti, coba dikonfirmasikan dulu apa benar itu yang saya ucapkan. Nah, sehingga kita tidak salah paham antara yang saya klaim dan kesimpulan yang Anda pegang atau yang Anda Saya sebutkan. konfirmasi, makanya saya minta data kan. Ya, jadi beberapa kali saya mendengar terkesan Anda memandang saya ini orang Kristen. No, saya sudah tanya Anda di awal tadi kan. Saya tanya Anda agamanya apa. Anda bilang Islam, tapi Anda mengikuti 2 kitab, yaitu mengikuti Yesus dan juga Nabi Muhammad kan. Begitu kan tadi? Anda salah mengerti. Terus? Tadi saya bilang, ini saya ulang. Saya pencari kebenaran dimanapun datangnya, baik itu dalam kitab, baik itu datang dari Quran, baik itu datang dari Bible, baik itu datang dari agama lain. Saya tidak open tentang agama. Yang saya cari adalah kebenaran siapapun yang bilang. Baik itu kebenaran yang disampaikan oleh orang yang gali pari, yang gali orang kerja bangunan yang tidak ada sekolah sama sekali. Kalau memang ada kebenaran pada dia, itu saya pegang. Nah, kemudian sebaliknya, kalau klaim ulama, klaim Nabi Muhammad, kalau tidak ada kebenaran atau klaim siapa saja yang dikatakan nabi, kan siapa saja harus Nabi Muhammad, siapapun nabi. Kalau memang tidak ada kebenaran, itu saya tidak bisa terima. Walaupun mereka klaim, oh kami saya ini profesor, ini sudah banyak mengeluarkan sekian buku dan lain-lain lah. Kalau memang tidak ada kebenaran itu tidak akan ada, walaupun dibalut dengan kulit, dengan stempel-stempel slogan apa aja. Nah, jadi saya ulang ini tentang orientasi mencari kebenaran ini bagaimana. Ini saya ulang. Kalau ada kebenaran pada orang yang tidak ada sekolah, dia tidak bisa membaca pun, karena dia orang miskin, ya kan? Kerjanya cuma gali pari. Kalau ada kebenaran pada dianya, itu saya terima. Nah, sebaliknya kalau orasi atau statement para cendekiawan Muslim, baik itu datang dari Nabi atau diklaim dari Tuhan, kalau memang tidak ada kebenaran, kalaupun diklaim datangnya dari kitab-kitab apa gitu kan, datangnya dari profesor, nah kalau memang tidak ada kebenaran itu tidak mungkin dibuat-buat. Jadi esensi kebenaran itu harus ada dalam alam, harus bisa kita nilai bagaimana bentuknya, harus sama-sama bisa kita lihat. Nah, itu satu. Kemudian saya ingin kembali tentang pertanyaan Anda yang Anda ingin tanyakan tentang contoh-contoh yang tidak baik dalam unsur-unsur syariat Islam yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Jadi pemaksaan jilbab, Anda katakan itu kewajiban. Yang wajib itu siapa? Yang wajibkan itu siapa? Karena itu persoalan terjemahan Al-Quran yang telah dibentuk oleh kaum ulama untuk mewajibkan jilbab itu kepada masyarakat. Nah, jadi ada masalah tentang terjemahan Al-Quran yang perlu kita lihat kembali, perlu kita tinjau kembali tentang persoalan pemaksaan jilbab kepada wanita. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ada ayat yang memang sangat universal yang perlu dipertimbangkan, ayat 26 dari surah Al-Isra, di mana
Seindah-indahnya pakaian adalah akhlak. Maka hiasilah dirimu dengan akhlak yang baik, karakter. Nah, bagaimana kita bisa tiba ke sana kepada karakter akhlak yang baik? Ya, bukan dengan cara ngancam-ngancam orang yang berselisih pendapat, dengan bakar-bakar rumah orang, ya dengan ajaran kebencian. Misalkan Nabi Muhammad, ada hadis ini, Nabi Muhammad menyerukan untuk membantai kaum Yahudi agar orang Islam masuk syurga. Nah, ini ada hadis, silakan Anda baca nanti, bisa saya tunjukkan, dan banyak beberapa hadis yang dirawikan. Nah, ini kan ajaran-ajaran yang diakui atau yang diamalkan oleh orang-orang Arab, terutama orang-orang teroris, terutama orang Hamas. Nah, di dalam preambul atau di dalam charter Hamas, itu mereka gunakan hadis-hadis yang demikian. Nah, kemudian di ayat 29 dan ayat 123 surah At-Taubah, itu kan mengandung ajaran-ajaran, kalau kita pakai terjemahan standar sekarang ya, ke terjemahan Kawaket yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam. Kalau kita pakai terjemahan demikian, dua ayat itu mengacu kepada ajaran-ajaran kebencian, benci tetangga, memusuhi kaum agama lain, dan menaklukkan agama-agama lain. Nah, jadi ada sejumlah ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan qatilu atau qatil. Nah, jadi kata qatil itu perlu kita pikirkan, sehingga ayat Al-Quran itu tidak mengandung bunuh-membunuh dan memerangi agama lain. Jadi banyak masalah yang dalam Al-Quran itu yang perlu kita pikirkan kembali agar sejumlah ayat-ayat yang mengandung ajaran-ajaran kekerasan dalam beragama itu bisa diterjemahkan kembali. Ya, di antaranya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah dan ayat 51 dari surah Al-Maidah misalkan. Dan jadi tidak hanya kita mengutip Al-Quran dan langsung memegang terjemahan yang sudah menjadi standar, itu menjadi kebenaran, tidak cukup. Perlu kita kaji kembali apakah terjemahan yang sudah lazim dipakai oleh orang Islam itu layak. Yang jelas begini, ketika Al-Quran itu di bawah syariat Islam, Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Kenapa? Karena sejumlah ayat-ayat Al-Quran itu digunakan oleh kaum ulama untuk menjadi untuk menzalimi kaum muslim dan kaum lain. Jadi korban syariat Islam bukan hanya orang di luar agama Islam. Korban syariat Islam, korban utamanya adalah orang Islam itu sendiri. Nah, jadi saya mengajak Anda yang mahasiswa untuk bisa kritis melakukan introspeksi bagaimana kondisi masyarakat Islam sekarang. Nah, secara global, ini saya tunjukkan secara global. Masyarakat Muslim menggunakan, kenapa masyarakat Muslim secara global cuma punya sikap-sikap tidak toleransi dalam beragama, termasuk ketika mereka datang ke negara Eropa, negara-negara yang menggunakan sekularisme. Karena dalam tradisi Islam tidak bisa menerima konsep demokrasi, tidak bisa menerima konsep sekularisme, tidak bisa menerima konsep-konsep liberal. Nah, artinya ketika umat Islam mengkambing hitamkan kondisi mereka, karena kalau memang syariat Islam itu bagus, sudah membawa orang Islam itu orang baik-baik dan sistem negaranya baik dan komunitasnya itu sangat rahmatan lil alamin. Ngapain mereka ke negara lain? Kenapa mereka ke negara barat? Nah, jadi kalau memang sistem agama Islam itu sudah hal yang terbagus dalam agama Islam, maka misalkan Aceh nih ya, Aceh. Kalau ajaran agama Islam itu bagus, seharusnya kan Aceh itu sudah maju. Peradaban masyarakat itu mulia. Kita orang Islam seperti saya ini yang terlahir dalam agama Islam bisa aman dalam masyarakat. Nah, tetapi kenapa para profesor-profesor yang kritis, para pendidik-pendidik yang kritis yang ingin mencoba memahami tentang permasalahan syariat Islam, mereka tidak bisa berbicara. Kalau mereka berbicara, mereka tidak aman.
Nah, padahal mereka orang Islam. Nah, jadi kalau memang syariat Islam itu bagus, seharusnya Aceh itu sudah maju. Sudah bisa memberi kontribusi kepada Indonesia, kepada peradaban yang maju mulia. Ternyata pada kenyataannya umat Islam yang menggunakan syariat Islam, ternyata mereka terperogok ke dalam kezaliman dalam beragama dengan sikap-sikap halal darah. Nah, halal darah itu adalah sikap bunuh-membunuh dalam beragama. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad yang perlu kita gugat. Kenapa Nabi Muhammad menyuruhkan umat Islam membunuh kaum kita sendiri hanya gara-gara berbeda pendapat? Nah, di dalam ayat Al-Quran, ayat 89 kalau nggak salah, surah An-Nisa, itu terkait dengan membunuh seorang yang dianggap keluar dari agama Islam. Nah, terjemahan yang demikian perlu kita kaji kembali. Kalau terjemahan yang digunakan oleh Kementerian Keagamaan mengandung ajaran yang demikian, itu perlu dikoreksi, perlu diterjemahkan kembali agar ayat-ayat yang demikian itu tidak lagi menjadi bumerang bagi umat Islam itu sendiri. Nah, jadi kembali kepada tujuan akhlak itu. Jadi akhlak baik ini kan harus ada ingredient atau harus ada resep. Resepnya itu apa? Narasi yang bagus yang perlu ditanam dalam hati dan dalam ini akal pikiran. Kalau narasinya tidak bagus, maka umat ini akan hasilnya akan tidak bagus. Berapa menit lagi Pak Cakra? Nah, ingin saya tambah sedikit. Persoalan pola pikir ini, kenapa pola pikir ini penting? Kan misalkan ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Di sana dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kutipan, bukan seluruh ayat. Itu satu kutipan. Biasanya diterjemahkan, Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu. Terjemahan itu tidak banyak dimengerti oleh orang Islam. Kenapa? Bapak aja mungkin karena Bapak petani, jadi Bapak nggak ngerti. Padahal petani di kampung saya pintar-pintar. Udah saya potong aja kelamaan. Pak Cakra, ngerti data nggak? Data itu dulu. Dokumentasi. Dari tadi saya Dulu. 3 kali kasih kesempatan Anda, profesor-profesoran ini, tidak ada satupun data yang Anda tunjukkan. Anda kutip-kutip Al-Quran tanpa mengerti teks dan konteks. Satu. Yang kedua, Pak, inilah teman-teman yang nonton hampir 5.000 orang ini. Kalian kalau sekolah jangan sampai pagar. Dari tadi panjang kali lebar saya minta data, tapi Anda sudah panjang dan saya dari tadi minta data loh. Tunjukkan data ajaran di Islam yang memerintahkan orang habisi nyawa orang seperti yang ada di Biblos tanpa alasan yang jelas. Mana datanya, Pak? Kalau Anda saya dari tadi dengarkan Anda. Dalam surah At-Taubah, Anda adalah orang yang saya yakin akan bersama dengan banyak orang Kristen di Indonesia. Kalau penjajah datang ke Indonesia, Anda akan cium kudus dengan penjajah. Karena di dalam surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah itu, Anda dari tadi banyak Diam dulu, fitnah. botak. Kalau Bapak, bedanya Anda dengan Paulus adalah Paulus hidup di abad pertama, Anda hidup di tahun 2025. Tapi keseluruhan baik bentuk dan cara Anda berbohong pun sama persis dengan Paulus. Saya minta data, data. Saya minta kesediaan host. Apa ada kita mempunyai waktu berbicara, misalkan Anda lama sekali, Pak. Saya sudah melihat waktu Anda terlalu lama. Omongan Anda tidak memiliki dasar apapun. Anda kutip ayat Al-Quran tanpa mengerti. Dalam surat At-Taubah, asbabun nuzul ayat itu ketika Nabi sedang berperang. Otak Anda kemana? Jadi saya minta data sebagaimana ada di dalam Bible, disuruh tumpas orang-orang yang tidak bersama keyakinan dengan mereka dan tunjukkan kepada saya habisi nyawa orang tanpa alasan seperti yang ada di Bible. Saya ini membandingkan dua ajaran supaya Anda paham mana ajaran yang benar, mana ajaran tidak benar. Kenapa saya bandingkan kedua agama ini? Karena Anda mengajak saya menilai agama dari perilaku umat beragamanya. Gini Pak, Anda bilang di Aceh, Anda bilang Aceh tak maju. Maksud Anda yang maju itu seperti daerah yang ada di Indonesia yang Muslim. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Pak, kalau diskusi itu kayak saya Pak, pakai data. Nih, mau menunjukkan negara yang mayoritasnya non Muslim. Nih,
Perhatikan baik-baik Pak Cakra. Mungkin maksud Anda itu maju itu supaya banyak kumpul kebo. Mungkin Anda maksud begini. Jadi maksud Pak Cakra, perempuan-perempuan jangan berjilbab. Perempuan-perempuan boleh tidur barengan dengan laki-laki yang nggak ada muhrimnya. Kenapa? Syariat Islam menghalangi Pak Cakra untuk bisa tidur bareng dengan wanita yang bahkan Pak Cakra tersakiti mungkin kalau ada perempuan berhijab. Karena Pak Cakra pengen lihat tetek perempuan mungkin. Kumpul kebo makin marak di RI Pak. Ini wilayah paling banyak. Bapak tahu wilayah paling banyak apa? Bapak pikir wilayah Islam? Pak, ini penelitian Pak. Ini cohabitation ini adalah penelitian dari studi pada tahun 2021 yang berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritasnya penduduknya non-muslim. Ini peradaban yang maju menurut Anda? Ini peradaban maju. Di mana daerah yang wilayahnya non-muslim ini boleh tidur bareng tanpa pernikahan. Anda bicara tentang Aceh, maju seperti apa yang Anda mau? Boleh kumpul kebo, boleh buka baju orang, boleh tak pakai celana dalam mau kemana-mana begitu. Itu yang maksud Anda maju, Pak. Kalau mau menunjukkan daerah yang sengklek, daerah yang laknat, ini Pak contoh data saya. Daerah kumpul kebo yang paling banyak itu daerah yang penduduknya non-muslim. Kenapa alasannya? Ini Pak, gara-gara ajarannya nih. Karena prosedur perceraian yang terlalu rumit. Nggak boleh mereka bercerai. Andai Anda Kristen, saya tidak tuduh Anda Kristen. Andai Anda Kristen, Anda adalah laki-laki yang sangat senang sekali hidupnya. Kenapa? Anda tabok istri Anda tusuk lubang belakangnya. Dia tidak boleh minta cerai. Makanya banyak kumpul kebo di daerah mayoritasnya non-muslim. Saya pakai data. Anda pakai apa dari tadi bicara Aceh tidak maju, ini tidak maju. Itu Burundi maju tuh. Mayoritas Kristen tuh. Jadi kalau bicara tuh pakai data. 3 kali saya tuntut Anda bicara pakai data. Yang Anda bawa adalah isi otak Anda yang tidak ada validasinya. Ini gara-gara jadi profesor-profesoran kayak gini nih. Main profesor-profesoran, bicara seolah-olah benar tapi semuanya dusta. Persis seperti Paulus, bentuk seperti Paulus, cara-cara pun persis seperti Paulus. Tolong Pak, Anda ini katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Jangan membotol-botoli orang Kristen yang udah pada botol di bawah sana. Mereka haleluya, haleluya. Tapi Anda sedang menelanjangi agama mereka. Kalau saya ulangi sekali lagi ya. Kalau Anda menilai keburukan agama dari perilaku umat beragama, Anda harusnya akui bahwa Kristen adalah agama terburuk sepanjang sejarah karena pelaku kejahatan sampai detik ini didominasi oleh umat Kristen. Begitu cara diskusi, by data. Mentang-mentang Anda Islam terus Anda bilang Anda bicara benar gitu. No. Dia Kristen. Iya. Bukan Islam. Jadi majalah Bang, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan Paulus, semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Kalau bertemu orang Yahudi mengaku Yahudi, ketemu ahli Taurat mengaku ahli Taurat. Jadi begini teman-teman. Orang kafir. Yes. Kalian teman-teman yang menonton, anak-anakku yang menonton, jangan kalian ngaku profesor, jangan kalian terima gelar profesor kalau kalian cuma tukang cangkul. Ini rusak peradaban. Rusak peradaban. Mending kayak saya ngaku mahasiswi karena memang saya mahasiswi. Ini gara-gara ini nih main profesor-profesoran. Orang Kristen mengatakan Anda profesor. Saya sudah excited sekali diskusi dengan Anda. Saya berharap dapat ilmu pengetahuan tadi. Apa yang kami dapat di sini? Apa yang Anda ucapkan dari tadi Pak? Satu data. Do you understand what the meaning is data? Jangan bilang saya tidak pandai bahasa Inggris nih walaupun agak-agak ini sedikit ya. Do you understand what the meaning is data? Please give me data. Data Pak, dokumen, literatur. Jangan cuman bicara Pak. Ini kita lagi ditonton anak-anak kita nih Pak. Jangan rusak peradaban. Cukup abad ke-9 dirusak sama orang-orang berdoktrin Pak. Kasih saya data. Ada ajaran di Islam yang memerintahkan habisi nyawa orang tanpa alasan. Saya sudah katakan kepada Anda. Bahkan perang pun dalam Islam diwajibkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Jangan Anda ajarkan kami diskusi Pak. Jangan Anda ajarkan, jangan Anda tipu saya. Depan saya jangan menipu. Ya, tolong setiap omongan Anda ada ulama yang mengatakan terjemahan hijab ini salah. Sebut nama ulamanya. Oh Aceh tidak maju. Kenapa Aceh tidak maju? Ada alasannya. Siapa yang telah meneliti? Saya punya penelitian. Anda punya apa? Tolong Pak, jangan bodoh-bodohi lagi umat Indonesia ini ya. Jangan, kalau orang Kristen Anda bodoh-bodohi ya saya tidak masalah. Pengikut-pengikut Edis Anda bodoh-bodohi saya nggak masalah. Anda aja dibilang profesor kok.
Anda saja dibilang profesor loh. Anda dipanggil profesor loh. Oh my God. Aduh. Mungkin gini Pak, ini abang saya ini, beliau ini bukan cuma sekedar tukang cangkul ya Pak ya. Tapi beliau tidak Dek, perlu kalau dikatakan dia profesor nih. kalau Ada dia yang mau jadi sampaikan abang murid dak? saya boleh. Kalau dia mau mending jadi abang murid saya boleh. belajar dulu sama guru saya ini. Kenapa? Cara diskusi yang baik dan berdata, belajar sama guru saya. Bapak, tolong Pak, jangan buat ras manusia itu rusak Pak gara-gara Bapak. Apa yang Bapak bicarakan dari tadi? Bapak mengerti dengan yang Bapak ucapkan? Saya tanya dulu, Bapak mengerti dengan yang Bapak ucapkan dari tadi? Bapak mengerti? Coba kita Bapak jangan confuse. Saya tanya baik-baik. Bapak mengerti tidak dengan definisi yang Bapak ucapkan tadi? Bisa minta ini ya, kalau boleh, karena saya ini tamu di sini dalam Komal ini, saya tamu. Saya juga tamu. Saya ingin minta host, kalau saya bicara itu waktunya itu berapa lama? Suruh minta data, Dek. Kalau nggak ada Data. data suruh aja Kalau pulang ke tidak neraka. ada Nggak data, usah. Sebentar Berhenti. dulu. Data. Tidak perlu terburu, tidak perlu emosi. Bukan emosi. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai akidah, bicara agama, itu dalil. Bukan cuman modal congor kayak di PT-PT Anda itu. Dalil yang kita butuhkan. Begini Mas, ya kan? Kalau Anda ingin tunjukkan kualitas umat Islam, Iya, dalil Islam itu. Dalil. Saudara, diam dulu. Islam itu dalil. Tidak ada dalil itu bukan Islam. Orang kalau berbicara Islam itu harus ada dalil. Makanya di Islam itu ikra. Saya kalau minta dalil sama Anda nangis nanti di sini. Bicara Islam itu bicara dalil, Bung. Rasulullah Muhammad SAW membawa risalah Islam itu dengan dalil. Ente mengaku Islam, mana ada Islam kayak Anda itu? Anda itu kafir, laknat. Paham? Allah saja menyanjung Nabi Muhammad. Ente setiap Anda buka PT, Anda memaki Nabi Muhammad. Anda ngaku Islam. Islam dari mana ente? Kayak Paulus ente itu. begini, saya ini ya, saya terangkan sedikit persoalan Tanpa dalil. sikap diskusi. Bisa saya bicara bagaimana? Atau silakan? Atau Enggak, memang kami akan mempersilahkan Anda berbicara kalau Anda memiliki dalil. begini, saya tuangkan pemikiran saya. Nanti Anda ambil kesimpulan setelah saya enggak bicara. bisa. Enggak bisa begitu. Ini tak kasih contoh ya. Tak kasih contoh, dengarkan baik-baik. Al-Quran surah Luqman, dengarkan. Ayat 15. Apabila orang tua kita kemudian berbeda akidah dengan kita, perintah Al-Quran, kita sebagai anak, untuk melakukan perbuatan akhlakul karimah yang baik, kita harus memperlakukan orang tua kita dengan fid dunya ma'rufan. Sedangkan di dalam kitab yang Anda imani, di dalam Kejadian, jelas sekali di sana diterangkan bahwasanya Kejadian 13 dan Ulangan, di dalam kitab Ulangan 13 maksud saya, di data nomor 6, nomor 7, nomor 8, diperintahkan seorang anak membunuh ibu kandungnya kalau dia beda akidah dengannya. Kita bandingkan data dong. Ulangan 13 nomor 6 perintah membunuh ibu kandung kalau dia beragama lain dengan kita. Di Al-Quran surah Luqman ayat 15 perintahnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka beda akidah dengan kita. Ayo, bandingkan coba datamu mana. Oke, begini persoalannya begini. Silakan tolong tunjukkan data tengah ini. Oke, Tentang kita- ini aja dulu. Berbeda Begini ya. agama di dalam Kristen berdasarkan Ulangan 13 perintahnya dibunuh. Baik ibu kandung kita, anak kandung kita, ayah kandung kita, kalau beda agama wajib hukumnya dibunuh. Itu ada dalilnya. Ulangan 13, 16, 17. Di Oke, Islam saya surah Luqman beda akidah, bukan dibunuh. Tetapi tetap kita berbuat baik kepada mereka. Itu dalil. Nah sekarang coba Oke. tunjukkan pernyataan Tolong- saudara tentang akhlak. Silakan. Oke. Maaf ya Dinda, silakan dibesarkan Dinda ini. Saya cuma meluruskan saudara ini. Kalau misalnya Nggak dia apa-apa, tidak bisa kasih data, Oke. tendang aja Nggak, ke kalau neraka. saya sudah Ngapain selesai sih? Bang. Saya Oke. sudah katakan, sama saya berdata. Karena saya mahasiswi ya Bang. Saya tidak diajarkan untuk mendengarkan orang jahil Bang Zuma. Jadi silakan Bang Zuma ambil alih. Oke, saya di sini diundang untuk mendengar pemikiran saya
tadi saya katakan waktu kita buka Komal ini, saya bukan orang untuk berdebat untuk mencari menang. Saya bukan orang corak-corak orang untuk menggunakan ad hominem terhadap seseorang. Saya bukan corak orang yang demikian. Saya seseorang untuk mencari kebenaran tentang substansi kebenaran yang dimaksud yang ada dalam alam. Saya bukan bukan ideolog, seorang ideolog. Saya bukan mempertahankan ideologi. Nah, jadi Anda nampaknya salah mengerti, dikira saya ini orang ideolog. Dikira saya ini orang Kristen. Tapi Anda di dalam argumentasi, sabar. Anda dalam argumentasi saudara, di setiap piti saudara itu, menyalah-nyalahkan Islam, menyalah-nyalahkan Nabi Muhammad. Berarti Anda merasa menang. Anda merasa menang berarti. Karena Anda menyalahkan, ketika ada yang salah, Anda yang menang. Makanya Anda bertanggungjawabkan setiap ucapan saudara yang berbicara mengenai akhlak. Boleh. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Itu bagus. Nah, Iya, sabar dulu. Saya minta satu data di dalam Bible, kitab Anda, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, tindakan yang jangan ketawa Anda, jangan ketawa. Tindakan dengar dulu. Tindakan yang dipercontohkan Yesus kepada ibunya Maria yang baik. Ada nggak Yesus pernah memanggil ibunya dengan panggilan mama? Itu aja dulu. Oke, nampaknya Anda salah mengerti. Saya tidak salah mengerti. Anda Kristen, Anda kafir, Anda laknat, Anda kafir, bukan Islam. Oke. Tenang aja kawan-kawan. Tenang. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Anda aja yang ketabok. Anda seorang kafir laknat yang mengaku-ngaku Islam, tapi Anda itu adalah kafir. Seorang Islam menghujat Nabi Muhammad itu mustahil. Hanya Paulus yang memiliki karakter seperti itu. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang melakukan Torah mengaku sebagai penganut Torah. Ya, hanya Paulus yang mencontohkan itu dan Anda mempraktekannya. Oke. Jadi ada beberapa kali belakangan ini saya mengeluarkan beberapa statements atau video. Di antaranya saya mengatakan bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu satu. Nah, itu fitnah. Mana contohnya? Anda memfitnah, Anda menghina itu. Tenang dulu. Jadi ini saya terangkan. Coba sabar dulu, tidak perlu buru-buru Mas. Coba mana dalilnya coba. Yang Anda katakan sebagai landasan kezaliman dalam bersyariat. Tenang dulu, tidak perlu tenang dulu, dengar dulu. Coba sabar. Coba memiliki kesabaran. Coba Anda berbicara pakai dalil. Boleh nggak Anda berbicara pakai dalil? Boleh nggak? Saya tunjukkan kebohongannya aja Bang ya. Dia bilang dia bukan Kristen ya Bang ya. Dalam Cornelius Rahmato Jati Channel, Pak Cakra Aceh percaya Yesus. Teman-teman perhatikan ya. Kalian lihat itu Paulus YouTube ini, Cornelius Rahtomo Jati Channel. Bapak ini percaya kepada Yesus. Teman-teman perhatikan, mirip sekali dengan Paulus. Iya, bertemu memang. Yahudi ketemu Yahudi, bertemu ahli Taurat mengatakan ahli Taurat walaupun bukan ahli Taurat. Ngeri Pak, Bapak ini menipu sekali loh Pak. Mungkin di tendang aja orang ini. Ngapain dia tinggal di sini? Sebentar dulu, kita diskusi. Sebentar, tenang dulu. Anda kalau ngaku Kristen baru saya mau diskusi dengan Anda. Ngaku enggak? Begini, Ngaku enggak Kristen? Begini, saya kena coba yang baru saya katakan tentang persoalan hubungan syariat Islam dengan kelakuan Nabi Muhammad. Ini coba didengar dulu. Kemudian ada suatu pernyataan lagi, saya katakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah fiksi. Ya, ini akan saya terangkan dua statement ini. Botak. Jadi, menyerang Nabi Muhammad dengan tuduhan seperti itu, tak? Itu otakmu nggak berfungsi berarti. Dengar, makanya coba didengar dulu. Jadi teman-teman ya, teman-teman perhatikan, Anda kita sudah membongkar kebodohan ya. Pertama, orang Kristen mengatakan dia profesor. Itu kenapa saya katakan umat Kristen senang dengan kebodohan. Profesoran dikatakan profesor. Ternyata botak Paulus bukan profesor. Kang Cangkul diprofesorin sama Oten.
Ternyata Kristen, tuh Kristen agamanya, ngaku-ngaku Islam. Teman-teman perhatikan ya, kenapa kita harus permalukan orang seperti ini? Supaya generasi kita nggak dibohong-bohongi dan dibodoh-bodohi. Ngakunya profesor, Profesor Cakra, memang kalian lihatlah si Edwin Kayapas itu, Profesor Metatron. Memang dengan dusta mereka harus sebarkan agamanya pada akhirnya guys. Bilang profesor loh. Jadi kasihan Kristen ini tidak kasihan. perlu, kita itu tidak perlu gini lah. Tidak perlu sok lembut, sok baik. Saya bilang, maaf ya Bang Zuma ya. Perhatikan baik-baik, tidak perlu sok lembut, sok baik. Karena tai itu lembut tapi bau dan kotor. Umat Islam nggak ada kayak gitu, sok-sok lembut. Nggak ada menye-menye kita. Benar katakan benar, salah katakan salah. Dari tadi kita tuntut data, tidak satu pun data yang dia ucapkan. Tapi semua yang diucapkan adalah tuduhan seperti tuduhan Kristen persis. Silakan Bang Da. Iya, jadi saya melihat PT beliau tadi disampaikan sama sahabat Al. Saya buka PT beliau. Ternyata dia isinya menghujat Nabi Muhammad kaitannya dengan syariat. Kaitannya dengan syariat. Sementara dia mempraktikkan mengikuti apa yang disyariatkan Nabi Muhammad, memelihara jenggot dan mencukur kumis. Lucu orang ini. Kedustaannya sudah terbongkar. Pertama, saya pikir dia profesor Bang, karena setiap VT-nya dia dikatakan profesor. Lalu dia bilang, saya bukan profesor, tidak pernah ke sekolah Bang. Tidak pernah sekolah. Tadi saya udah record itu, ada di YouTube itu. Tidak pernah sekolah ternyata, tidak pernah secara akademik menimba ilmu pengetahuan. Inilah Kristen-Kristen yang menonton. Mereka mengatakan bahwa Cakra adalah profesor. Inilah kenapa teman-teman, penting kita itu ketika ada klaim sepihak, kita identifikasi dulu. Seperti itu. Dan kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh umat Kristen, ini fakta. Ini saya tunjukkan videonya nih. Kalau dia dikatakan sebagai orang yang mengakui percaya kepada Yesus. Kalau Ya. dia ngaku Kristen, naikkan kembali. Saya diskusi sampai 2 tahun non-stop pun saya layani. Tapi kalau dia berpura-pura Islam, itu yang saya tidak suka. Tapi kalau dia ngaku saya Kristen, ayo. Ini Bang, ada videonya nih. Coba diperdengarkan sore. Ya, kami orang Aceh sama seperti abang kami yang naik tadi. Kami orang Aceh, kalau tidak menyinggung nama daerah dan nomor 1 nama agama seperti Bapak ngomong tadi Nabi Muhammad sesat, itu Pak, maaf dulu saya ngomong dulu Pak. Dimanapun keberadaan Bapak nggak nyaman. Jadi tolong Pak, tolong. Ya, abi kita juga asli orang Aceh, walaupun sudah berbeda agama, saya yakin tidak mungkin abi kita membenci nama Aceh walaupun beda agama. Maaf punten Pak, saya minta maaf. Seperti Bapak ngomong tadi, lebih bagus Bapak minta maaf saja. Minta maaf saja dan tidak berulang lagi membawa-bawa Aceh, apalagi membawa. Memang mereka senang mendeklarasikan diri kayak orang Aceh, Islam. Sebagai orang Aceh, Pak Rame juga kawan-kawan saya dari kuliah dulu non muslim di Medan. Teman-teman boleh lihat YouTube-nya ya. Ini YouTube singkatnya aja ya. Kalau saya panjang kali lebar ini kita promosikan akun Kristen pula. Di dalam akun ini pemilik konten YouTube bernama Cornelius Jati Channel mengatakan bahwa Cakra percaya Yesus. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi memang saya dan Bang Zuma memang bukan orang yang akan mendengarkan kejahilan berlama-lama. Cuman memang saya harus mempertontonkan kebodohan orang tuh paling nggak 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita akan bongkar kebodohannya. Dan habis itu kita blacklist. Tidak perlu lagi kita letakkan di forum manusia begitu. Iya. Itu. Kalau dia mengaku Kristen, silakan suruh naik ke sini. Kita diskusi dengan dia. Tapi selama dia masih ngaku-ngaku Islam tapi menghina Nabi Muhammad, menghujat Nabi Muhammad, itu bagaimana bisa diterima sebagai seorang Muslim tapi kemudian dia menghina Nabi Muhammad? Ini apa lagi nih? Di siapa ini? Tunggu. Bentar Bang ya. Ini Bisa nggak Bapak ini diturunkan aja orang kayak udah gini? turunkan aja lah, sopan Ngapain kali. dinaikkan orang? Ya. Jadi betul Bang, saya memang penasaran berjumpa dengan Bapak Botak Paulus ini. Karena saya udah lama nonton video-video dia menghujat Rasulullah.
Sudah lama. Dan memang alhamdulillah hari ini kesampaian cita-cita saya membongkar penipuan yang katanya profesor itu. Semua Kristen mengatakan dia profesor, Bang. Ternyata Profesor karena dia menghujat Nabi Muhammad. Makanya disebut profesor. ya. Ya Edis aja mungkin nanti dilantik Tuhan juga tuh karena dia Oh, menghina Nabi Muhammad. udah. Edis itu udah diakui Jadi Kristus Tuhan? aja, Bang. Udah jadi diakui sebagai Kristus ya. Oh. Namanya nanti Ya, insya syukur. Allah akan ada gereja Edis Takjil Kristus nanti. Gereja ETK. Ya, serius. ETK nanti gereja ETK. Di Papua kan sudah ada. Nggak benar, Bang. Di Papua kan sudah ada warung Edis. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada ETK, Edis Takjil Kristus. Karena memang banyak Bapak Pendeta Yunus tadi malam mengatakan dia adalah simbol pengurapan Mesias dia. Oh, ya. Bapak Pendeta Yunus Kalau tadi malam. yang tadi itu jadi rasul nanti. Oh, itu rasulnya. Kalau Edis itu Rasulnya. memang nanti mungkin dalam waktu dekat mungkin kami pernah lomba-lomba, Bang. Saya sih kasih waktu setahun lah, nanti bakal berdiri di Indonesia gereja Edis nanti. Dan patungnya Ya, nanti ya, Abang ya. lihat mungkin ada orang pakai topi belakang. Itu sudah jadi simbol baju apologet, Bang. Abang lihat RK sama Oki. Oh, sudah pakai baju kebesaran Edis. Kacamata hitam, topi ke belakang, simbolnya apa? Quote-nya nekat yang nyata, saudara. Jadi gereja Edis Kristus nanti ada. Abang Oh, tunggu aja gitu. nanti. Iya. Abang kalau mau Jadi berdonasi mungkin bantu-bantu untuk bayar pagar. boleh. Kalau ada Kristen di Indonesia yang sudah bisa kalahkan saya dialog, debat, saya dirikan gereja untuk mereka. Gitu. Ya, Jadi- ada yang mau disampaikan, Bang, lanjut, Bang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad disanjung begitu mulia oleh pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya. Ada manusia botak menghina Nabi Muhammad terkait dengan akhlak dengan syariat. Habis itu ngaku Islam. Umat Islam mana yang mau ditipu? Meski selicin apapun botaknya kepala kau itu, cilap mengkilap sekalipun, umat Islam tidak akan pernah kena tipu dengan mengaku Islam dan seterusnya. Gak ada itu. Jadi lebih baik saudara si botak, pemakan babi tadi ini, pakailah pakaianmu, ngakulah Kristen, hadapi kami diskusi. Perjuangkan agamamu, kita diskusi di meja akademik. Jangan ngaku-ngaku Islam, hantam Islam. Itu apa bedanya dengan pendeta-pendeta yang mengaku murtadin, masih mengatasnamakan Islam seperti Muhammad Yasin, kemudian Iksan Palopo, ada lagi tuh murtadin dari Makassar. Kenapa harus pakai simbol-simbol yang notabene-nya cakupan muatannya masih Islam? Apa tujuannya? Ya untuk nipu. Ya pasti untuk nipu. Membaca dalil sepotong-sepotong. Memberikan pengertian yang tidak jelas. Asal usul datanya apa yang dia jadikan sebagai acuan bernarasi. Ya ada. Hanya bermodalkan dialek orang Aceh, dialek Malaysia, ngaku Muslim. Bah, Paulus banget loh. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Tapi mirip banget kan memang. Iya. Mirip sekali. Reinkarnasi dia. Ini apa Mirip mau sekali. dinaikkan atau perlu dinaikkan orang atau gimana, Bang? Mau dilanjut, Bang? Abang mau diskusi? Saya rasa cukup, Adinda. Saya rasa cukup. Bagi saya udah cukup. Saya cuma minta kepada hostnya, Saudara Al, lain kali kalau orang itu sudah mengaku Kristen, tolong undang saya lagi biar saya berdiskusi dengan dia. Tapi dia harus jadi Kristen betulan, jangan pura-pura Islam gitu. Iya. Ya, siap. Niripa tetap di sini ya. Kamu sini ya, Dek. Insya Allah. Saya tadi nggak sanggup lihat VT-nya itu di TikTok, nggak sanggup saya digituin Rasulullah. Makanya Iya, saya dia tuh tuh tadi penghujat. Dia tuh ngechat terus penghujat. tuh di WA Om Suma, tolong diberikan apa. Tapi pelajaran alhamdulillah, dulu. Bang Al, hari ini kita sudah membongkar penipuannya. Pertama, dia bukan profesor. Ya. Yang kedua, dia orang tolol. Bukan ya. Islam. Yang ketiga, dia Kristen ya. Dan yang keempat, dia Dajjal. Yang kelima, dia Paulus ya. Adik-beradik Paulus, mirip banget kelakuan, bentuk. Wah. Pokoknya Bang Al, tugas kita tuh cuma membongkar aja, Bang Al. Memang Ustadz Wafi pernah ngajarin saya, membongkar kemunafikan orang yang berpotensi untuk merusak akidah umat itu pahala justru. Mempermalukan orang seperti itu pun juga pahala. Karena dia menyerang akidah kita. Gitu loh.
Saya malah senang tadi tuh. Saya cuma satu bang, memang saya itu. Saya minta dia buktikan kalau dia profesor itu. Karena abang lihat di video-video dia dikatakan profesor, Prof Cakra, Prof Cakra. Ternyata profesor, profesoran. Cakram sepeda. Unik. Ini lucu loh, ini lucu loh. Tadi Dainku Om Suma tuh saya mau lawankan sama yang botak ini, Uni sama Nabirong. Tadi aku sama Nabirong tadi bang sebenarnya. Si Nabirong itu nantang aku bahas tentang Abraham. Oke lah, tema aku banget kan. Aku tunggu Lah, mana. di dalam kitab Kejadian Hagar sampai ke Paran kok, sampai ke Arab. Gimana ceritanya? Iya, saya ada sesuatu yang mau saya ini kan. Saya lagi nunggu-nunggu dia. Ternyata yang datang malah Paulus kan. Nggak usah dibilang dulu nih, nggak usah dibilang. Iyalah, enggak lah, nanti Penghujat kita juga itu, penghujat. Oh itu Terus penghujat itu saya nangkepnya ke tahu, sini. itu kan udah lama penghujat. Dia satu ini bang, satu partai itu bang. Si Nabirong sama Cakra ini satu partai. Abang lihat aja mereka satu kongko-kongkoan itu. Satu tempat mereka Oh iya, itu. nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting Kristen malam ini ketemu jidat gini. Waduh, Sedih. ternyata penyamaran profesor kita ketahuan. Ternyata Bang Suma tahu kalau dia Kristen. Wah, yang paling parahnya dikira profesor, tahu-taunya Kang Cangkul. Jadi beliau itu berharap orang-orang ini penikmat apologet dari pihak Kristen itu, beliau itu bermimpi mau seperti orang si Cakra ini masuk ke Islam seperti si Palen, menghancurkan Islam dari dalam. Maunya betul, gitu. Jadi orang-orang Islam maunya datang ke si Cakra berkongko-kongko seperti Islam-Islam yang KTP Iya, iya. datang ke Palen berkongko-kongko. Dia itu maunya kayak gitu. Sayang ketahuan kalau dia itu adalah Kristen. Mainannya nggak cantik, tidak secantik Palen. Palen itu mainannya bagus. Masuk ke Islam Iya. itu mainannya bagus. Kalau yang tadi itu ngaku Islam tapi tidak bagus mainannya, jelek mainannya. dia. Gagap-gagap dia barusan ngomong. Udah itu kalau udah ibarat kata tuh udah kencing di celana dia itu. Belum tahu dia. Kalau Palen masih bagus, cara mainnya dia halus, dia masih nampak seperti Islam, ya kan ya? Iya. Tapi kalau Unik, tadi itu itu, ada 100 lebih yang mau naik itu, saya nggak tahu itu Muslim Iya, iya, atau oke. Kristen, saya nggak tahu mau dinaikkan atau enggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tadi memang tadi nggak tahu ada Bang Zuma, saya nggak nampak kan, makanya saya memang nggak, saya saya maunya. juga ini, Dinda, saya minta naik, ternyata saya pakai akun bisnis. Iya, Ini iya. kenapa saya nggak dinaikkan? Oh ternyata begitu Nggak saya lihat. cek, oh ternyata memang bukan Bang Zuma rupanya, Iya, saya nggak perhatikan akun itu. lain. Pas saya naikkan baru abang turun ganti akun kan. Jadi memang saya sengaja tadi itu cuman pengen menunjukkan kedustaan Cakra tadi itu. Karena dia udah banyak kali video-videonya di YouTube hinaannya kepada Rasulullah, kan dia berpolemik gitu. Ya, Alhamdulillah lah. Masya Allah. Tugas kita udah selesai untuk menunjukkan kebotolan dia terlepas dari umat yang menonton. Kalau Kristen kan memang orang botol yang diangkat kan, memang begitu terus kan. Makin botol orang makin dikasih saweran gitu di Kristen. Semakin menghujat gitu ya. Iya. Alhamdulillah min dzalik lah. Ada yang bilang kita panik, enggak. Kalau dia sudah mengaku Kristen, baru kita sunat. Kalau dia masih mengaku Islam kayak gitu, kita luruskan dulu, kita kulitin dulu. Dia itu bukan Islam. Mana ada orang Islam menghina Nabi Muhammad? Islam apa itu? Islam kucluk. Islam kucluk gitu. Islam palsu. Astagfirullahaladzim. Memang kita nggak bisa. Saya berpikir Bang Zumaya, saya bilang tidak bisa apologet ini berhenti ada, dan tidak bisa ceritanya itu nggak ada regenerasi gitu. Karena apa? Kita akan kedatangan orang-orang seperti si M Kucluk dulu yang ditonton ribuan orang, padahal koplak minta ampun, tukang penipu. Yusuf Manubulu juga yang pada akhirnya masuk penjara, dan ini si Cakra botol ini lagi. Jadi memang apa ya? Memang yang kita harus ada. Memang kita nggak bisa. Apologet ini memang harus ada. Saya bilang kita buktikan. Selagi dia masih mengaku penyembah anak orang, tidak akan ada yang keluar dari mulut pertama itu berbohong. Tidak ada data satupun. Tapi ya abang lihat sendirilah, kalau oten-oten kan selalunya semakin botol semakin dikatakan profesor gitu loh. Semakin Tapi kan pintar dikatakan bidat. Tapi kan sekarang ini sekarang itu sudah mulai terkuak sedikit bahwa mereka bukan penyembah anak orang. Anak orang kan
juga menyangkal mereka kan. Nyala daripada aku. Kalian Iya. iya kan? Anak manusia Iya. juga menyangkal. Aku tidak Kasian mengenal banget. kalian. Jadi ada sesuatu yang bernama Yesus Kristus yang mereka sembah, tapi bukan anak orang. Nah, sementara Oh. pencipta langit dan bumi tidak pernah bernama Yesus Kristus. Iya kan? Betul. Coba gelar-gelar Tuhannya Yahudi ada enggak bernama Yesus Kristus? Gelar Tuhannya Yahudi itu enggak ada. Enggak ada. Mesia juga Dan nggak Yesus ada. Kristus yang anak manusia ini menolak. Aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus Kristus yang mana yang mereka sembah? Itu kan lucu itu. Gatal ini kepala. Oke. Subhanallah. Bagaimana ini? Ya, Mau silakan angkat di sini? Abang. Mak, Ada Oten di sini. boleh Silakan kalau- dinaikkan, layani. Oke, siap. Biar saya ke Abang mau kemana? tempatnya ini, Bang Arif. Apa nggak di sini aja, Bang? Ini ada Oten di bawah. Coba. Ya, Silakan. kita coba. Saya moderatorin saja. Saya kalau udah Bang Zuma, ya saya moderator. Janganlah ilmumu, jangan jadi moderator gimana ceritanya? Udah Enggak, naikkan aja dulu. Apa naikkan yang aja saya dulu. sampaikan itu dari Abang semua. Jadi apa ininya kan? Enggak lah. Enggak, Ini kita yang tadi besarkan yang juga pakai baju pemal Bang singlet Al ini. Iya, ini yang pakai singlet Tadi yang pakai Bang. baju singlet, kalau naik itu jangan apa ngisap. Aduh. Ini dari mana ini? Islam apa Ya, Kristen? halo, Pak? selamat malam. Oke, Bapak perkenalkan Pak, agamanya apa Pak? Islam, Kristen, Kejawen, Kapitayan? Pak Dale, Pararang, Popo, Halo? Kok malah Parakang ini Pak? apa ini? Halo Pak. Itu Besarin gara-gara dia, Bapak Bu. pakai singlet. Iya. Besarin dia, Woi. besarin. Iya, Bapak Selamat malam. agamanya apa? Iya, malam agama Bapak apa, Pak? Muslim. Muslim. Bapak tahu nggak dalam Islam itu adab itu, Pak, diajarkan. Bapak nggak belajar adab ya? Adab itu tergantung. Bapak tuannya Tergantung. Kristen yang digantung, Mbak. Nggak ada yang tergantung. Yang tergantung cuma tuannya orang Kristen ya. Nggak Orang usah ngajarin stres. Anda, Pak. Allah, Masya Allah, kenapa ada orang kayak gitu? Bapak yang tergantung nanti kalau Bapak jadi Kristus ya. Halo Taringgano, Muslim non Muslim? Taringgano, Muslim non Muslim? Halo Taringgano, 1, Taringgano 2, Taringgano 3. Oke, saya turunkan ya. Yang non Muslim coba naik mumpung lagi ada Bang Zuma ya. Silakan kalian yang non Muslim yang selama ini tuh terkecoh dengan terjemahan atau terkecoh dengan pendeta, boleh naik ke atas untuk belajar ya. Yang Muslim kalau mau sekolah pondok pesantren aja, oke? Kita di sini spesialkan beri tempat untuk non Muslim. Yang Oten di bawah ketik, ya Bang? Ini kenapa tuh setiap orang naik kan pindah alih ke Gak apa-apa, saya gak apa-apa, itu gedenya. gak apa-apa, Bang apa apa, biar kayak gini aja. Nanti kalau udah mulai baru ini. Ya Juba agama apa? Wari Muslim non Muslim? Wari. Halo ya Juba, Muslim non Muslim? Ya, assalamualaikum, Muslim. Ya Waalaikumsalam. Ada yang mau Waalaikumsalam. dikatakan, Bang? Ya, saya hanya ingin menegaskan kemarin betul saya diskusi juga sama Cakra gitu loh, Profesor tadi. Kemarin tuh Bukan dia hanya profesor, Bang. Iya, Profesor Ompong maksudnya itu. Kemarin itu dia sempat ambil tema berhala Ka'bah gitu loh. Hanya narasi-narasi pribadi yang disampaikan tanpa sedikit pun membawa dalil ataupun data gitu loh. Sangat ngawur dan memang sedikit menguasai narasi-narasi keislaman. Mungkin dianya berasal dari Aceh. Islam yang dia akui itu Islam versi pribadi dengan dia mengaku tidak mengikuti Islamnya Nabi Muhammad. Jelas disampaikan oleh beliau ya Ompong ini. Leonardo saya mute dulu ya. Maka ketika dia tadi naik bersama Umi Rifa itu kan saya ingin perjelas ngapain diskusi sama orang seperti itu loh. Nggak ada ilmunya sebenarnya, nggak ada data semacam yang bisa dibawa oleh Cakra, nggak ada. Wong ngelayanin saya yang fakir ilmu aja saya dikeluarkan kemarin itu karena nggak bisa jawab gitu loh. Dan memang rata-rata itu yang mendukung itu para ateis dan para oten kebanyakan seperti itu.
Oke, Dan siap Pak. Mungkin saya tanggapi sedikit ya Pak. Terkadang begini, kalau saya pribadi ya, saya itu dari dulu punya prinsip ketika ada orang yang memang terlihat bersuara banyak di luar sana, baik di YouTube ataupun di TikTok, saya itu punya ingin sekali atau 2 kali 3 kali untuk membuktikan setiap omongannya dulu, dan itu sebagai upaya saya membongkar kedustaan dari mereka. Dan alhamdulillah hari ini saya cukup puas untuk membongkar kebotolan dan kebohongan dari botak tadi ya. Jadi saya benar, berdiskusi dengan orang seperti itu, saya tidak pernah mengharapkan ilmu, Pak. Saya tidak benar. pernah berdiskusi dengan mereka mengharapkan ilmu. Saya hanya ingin mempertontonkan ke ruang publik bagaimana kemudian umat Kristen ini berkiblat kemana. Semakin botol orangnya, semakin dianggap pintar, seperti itu. Itu untuk generasi kita yang akan datang. Mungkin seperti itu aja Pak ya Juba. Iya, artinya kita jangan gampang tertipu lah dengan penampilan seseorang atau daerah asalnya dengan sedikit menguasai narasi keislaman, kemudian mengaku diri sebagai orang yang paham agama, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan yang menyimpang jauh dari agama, sehingga banyak orang-orang yang awam itu merasa tersihir dengan penampilannya. Itu yang harus kita pahami. Karena kemarin itu sangat-sangat jelas kok tidak menguasai sama sekali tema yang dia sampaikan. Siap, Ketika siap. menyampaikan tema berhala Ka'bah itu kan ketika dibagi berhala itu apa, Ka'bah itu apa, nanti pembagiannya itu seberapa, tidak menguasai sama sekali. Akhirnya saya dikeluarkan juga kemarin. Itu aja. Oke. Siap-siap Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya Juba. Oke. Bapak, biar kita lanjut jalan diskusinya, hidup diskusinya, izinkan saya untuk menaikkan orang-orang non-muslim yang ingin belajar dan ingin mendapatkan ilmu ya Pak. Saya Ya. izin minta tolong untuk izin saya Terima kasih turunkan juga ya. waktunya. Salam kenal semuanya. Siap. Salam kenal. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa M15, M518, muslim non-muslim. Muslim Kak. Oke, yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kita kasih kesempatan untuk non muslim berdiskusi dengan Bang Zuma ya, karena saya dan Bang Zuma adalah pendiskusi ya. Apa Bang Suma aja. Bang Sumanya sehat-sehat, tetap Amin. kuat menghadapi semuanya. Amin, Amin, ya Allah. alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Bangku, semoga kembali doanya kembali. Bang Suma ya. Masya Allah. Siap. Ya. Oke, abangku izin ya, saya turunkan ya. Teman-teman, karena kami adalah pendiskusi, otomatis kami memprioritaskan diskusi lintas agama, teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman mengerti ya. Oke, Mayor Daud. Mayor Dawud. Muslim non muslim, open your mic. Ya. Ya, assalamualaikum. Saya Muslim ya. Cuman mau Ya. sampai ke sedikit ya. Mhm. Saya kenal Pak Cakra itu. Dia orang Aceh, orang daerah saya, dekat dengan kampung saya. Dia dari dulu dia kan pernah mengklaim diri ateis dan diusir dari kampung. Orang tuanya Tunku Imam ya, orang beragama lah. Dia diusir dari kampung dan sekarang di luar negeri. Dia dari dulu menghina Islam. Kemarin naik dia daun sekali lagi karena dinaikkan sama Edis. Udah nggak jelas lagi, orang itu nggak diterima lagi sebenarnya dia dulu dari Aceh. Itu aja mungkin dari saya ya. Oke, siap. Oke ya. Terima kasih ya Bang Mayor Daud. Itu aja. Oke, thank you. Oke. Geopolitik muslim non muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. begini. Silakan. Juga dengan saya berasal dari Aceh Pasai dulunya, sekarang Aceh Utara. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada Kak Uni, Bang Zuma, dan rekan-rekan lain yang membela maruah Islam dan maruah Aceh hari ini. Sebab kalau dipelajari dari sejarahnya, Aceh adalah bangsa yang membawa peradaban di Asia Tenggara dan hari ini diobok-obok oleh bangsanya sendiri, salah satunya seperti Cakram dunia. Dan perlu saudara-saudara ketahui, saudara yang bukan Islam, Islam itu tidak pernah menjajah atau tidak pernah menyerang agama lain, kecuali dia diserang, baru Islam akan menyerang kembali, melawan kembali. Dan Islam itu tidak ketinggalan zaman dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Islam yang memajukan zaman. Orang-orang seperti Cakram Dunia tadi bilang syariat Islam di Aceh tidak maju. Aceh sudah pernah maju gilang gemilang. Negara nomor 5 di dunia, negara adidaya pada masa khilafah
pada masa berlakunya khilafah di dunia sebelum ada Izin munculnya abang, demokrasi. interupsi Bahkan abangku, interupsi abangku, izin ya. Kita ya. tidak terlalu membahas tentang geopolitik atau apapun. Kita percaya kok Aceh itu salah satu daerah yang ditakuti oleh Belanda dan kita tidak perlu untuk inikan lagi. Kita sudah tahu Cakra itu pendusta. Jadi biar kita tidak terlalu lama karena mumpung ada Bang Zuma di Komal ini, biar kita kasih kesempatan non muslim untuk banyak bersuara, biar kita jalan diskusinya. Siap abangku ya, izin dengan sangat. Oke, baik Kak. Oke. Itu yang Siap. terutama terima kasih kepada saudara-saudara yang seiman seakidah dengan saya telah yang membela marwah Islam. Terus maju dan saya berdoa dan mendukung kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya jadi teman-teman muslim mohon dengan sangat ya, saya dan Bang Zuma ini pendiskusi, antum semua paham dimanapun kami berada di setiap Komal itu kami berusaha untuk tidak membuang waktu kami, tapi kami berusaha untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, yaitu berdiskusi lintas agama, menginjili serigala berbulu domba, mencabut-cabut bulunya. Jadi mohon umat Islam pahami kepentingan kami datang ke ruang publik ini untuk dialektika, membuktikan mana benar mana salah. Ya, jadi yang naik please, yang mau salam-salam lewat DM aja ya, siap ya. Yang muslim standby dulu biar kita jalan diskusinya, oke? Mumpung ada saya moderator, ada Bang Zuma sebagai narasumber, masya Allah. ZCCY muslim dan muslim, halo ZX muslim, halo. Oke, turun dulu ya. Wayan Gombel, muslim dan muslim. Assalamualaikum, selamat malam Bunda sama Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya termasuk penikmat apologet dari tahun 2024 sampai sekarang. Ada sedikit yang mau ditanyain sama Bang Zuma. Ini Bang, gimana caranya kalau mau menonton live-nya Bang Zuma di YouTube loh? Saya kalau nonton di YouTube itu kan ini sering ini yang 1 tahun yang lalu, 3 hari yang lalu gitu. Maunya saya kan nonton yang live-nya di YouTube, gimana caranya Bang? Di subscribe Gimana? Bang, di subscribe Iya, Bang. di Saya jawab subscribe aja nih, channelnya. saya bantu jawab Iya, aja. silakan. Saya abang mute dulu ya. Abang Wayan Gombel ikuti instruksi saya. Cek sekarang Zulkifli M Abbas YouTube-nya, subscribe dan tekan lonceng untuk dapat notifikasi. Kalau ada kuota insya Allah ada itu. Tapi kalau nggak ada kuota ya nggak dapat notif. Ya Bang ya. Seperti itu abangku ya. Thank you abangku. Mr. Tampan, Haria Gaming langsung. Agamanya apa? Biar kita jalan diskusinya. Mr. Tampan agamanya apa? Selamat malam, saya agama Kristen. Oke, standby dulu. Haria Gaming, muslim dan muslim. Oke, turun ya. Oke, brother Mr. Tampan. Oke, Anda berada di Komal, di mana Komal ini kita peruntukkan untuk dialektika lintas iman. Umat Kristiani belajar yang awam, yang berilmu silakan diskusi dengan Bang Zuma. Catatan kalau ada saya di sini jangan menghujat ya, karena saya tidak segan-segan untuk kick. Ini mantap nih buka cam. Oke, silakan Anda, Bang Zuma, Bang Da. Ini ada saudara kita non Muslim. Ingin diskusi atau ingin bertanya saja, brother? Ingin bertanya dengan Bang Zuma boleh? Oh tentu, memang tugasnya bertanya saja ke Bang Zuma. Oke ya. Dengarkan jawaban Bang Zuma. Kalau Anda bertanya jangan diganggu, di mute kalau seandainya selesai bertanya. Siap? Oke, lanjut. Bang, ambil lagi Bang, biar saya mute mic saya. Silakan Boleh, brother. Formasinya kayak gini aja Bang. Dia aja yang kita besarkan ya Bang. Siap. Ya, monggo. Lanjut. Mr. Oke, Tampan. selamat malam Bang Zuma. Iya. Malam Bang. Salam kenal. Salam kenal Bang Zuma. Saya dari Protestan. Saya ingin Bang Zuma ini kan seorang public figure dari Islam yang sangat dikenal banyak orang. Ya. Saya ingin mendengar dari tanggapan Bang Zuma tentang situasi zaman sekarang yang begitu banyak soal namanya apa, gereja dihentikan, di porak-poranda. Menurut Bang Zuma bagaimana? Apakah cocok dengan ajaran agama Islam? Apakah oknum? Iya, jadi di Islam itu Bung, tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk merusak rumah ibadah.
Itu di Islam. Mau cari dimanapun, di dalam hadits kah, atau di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak akan pernah ditemukan sebuah dalil di dalam Al-Quran itu perintahnya kemudian untuk merusak rumah ibadah orang lain. Bahkan Nabi Muhammad diajarkan dalam keadaan berperang saja, umat Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika orang di luar Islam ini dalam perang minta perlindungan. Perintah Nabi Muhammad itu lindungi. Bahkan bukan hanya sekedar dilindungi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sampaikan dia pada tempat yang aman. Itu perintah. Di dalam Al-Quran surah apa itu? Saya lupa. At-Taubah ayat ke-6. Coba Anda buka. Di situ perintahnya, wa in ahadum minal musyrikin tajarah. Apabila kemudian ada orang yang meminta perlindungan padamu, orang-orang kafir nih minta perlindungan dalam perang pun, apa kata Allah? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka lindungi mereka, berikan mereka perlindungan. Itu perintah dalam perang. Musuh sudah menyerah, lindungi segera. Summa abalighu ma'mana. Kemudian sampaikan dia kepada tempat yang aman untuk dia. Dalam perang. Apalagi dalam keadaan nyaman seperti ini. Di bawah ruang lingkup negara yang kita cintai ini. Tidak boleh merusak rumah ibadah. Itu tak boleh. Tidak bisa. Dalam perang saja itu tidak bisa. Apalagi dalam keadaan tenang seperti sekarang. Itu di Islam, Bung. Jadi kalau ada yang merusak rumah ibadah, mengganggu orang lagi ibadah, itu oknumnya. Karena tidak ada dalil di dalam kitab suci Islam untuk memerintahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas dia manusia berKTP Islam atau dia seorang Muslim, terlepas itu semua, siapapun kita, kalau kita merasa tidak nyaman atau kenyamanan kita itu merasa diganggu, mau Islam kah dia, mau Kristen kah dia, pasti akan bereaksi. Itu saudara. Sama seperti mohon maaf, di Papua, kalau ada orang Islam tiba-tiba berencana mendirikan masjid, mendirikan sekolah Islam atau pesantren, tidak mungkin mulus begitu saja. Pasti ada perlawanan. Baru-baru ini kita mau bikin pesantren, tiba-tiba demo masyarakat di situ, bikin kemudian kertas besar-besar tulisan, kami tidak mengizinkan pesantren didirikan di sini. Jadi itu biasa itu. Terlepas daripada dia non-muslim, dia Kristen atau apapun itu, ya karena kenyamanannya merasa terganggu. Begitu juga saudara-saudara saya yang ada di tempat yang terjadi kejadian itu, mereka juga merasa tidak nyaman dengan itu. Maka itulah dibutuhkan hadirnya tokoh-tokoh agama untuk mendamaikan keadaan tersebut, bukan semakin memperparah keadaan. Seperti itu. Jadi saya simpulkan, di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada perintah merusak rumah agama atau tempat ibadah agama lain. Itu enggak ada. Contoh ya, ketika umat Islam memperjuangkan kemerdekaan, memang bukan Islam seutuhnya 100% yang sedang memperjuangkan kemerdekaan, enggak. Ada orang Batak, ada orang Toraja, ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Flores yang ikut berjuang untuk mengusir penjajah. Tapi 100% penjajah itu non-Islam, bukan Islam. Itu. Nah, yang terjadi kemudian ketika banyak pesantren dihancurkan, banyak ulama dibunuh, banyak santri dibunuh, banyak masjid yang dibom pada saat masa perjuangan, itu penjajah berhasil diusir, di mana kita tahu penjajah itu ibadahnya di gereja tuh hanya namanya Yesus, kitabnya namanya Bible. Tidak ada sejarahnya ketika mereka diusir oleh para pejuang, kitab suci mereka itu dibongkar, dibakar, dihanguskan. Rumah-rumah ibadah mereka itu dibongkar, dihancurkan. Gak ada. Tetap ada sampai hari ini. Itu sejarah. Histori mencatat itu dengan tinta emas. Kemana mayoritas Islam yang berjuang? Kenapa nggak ratakan gereja? Konon gereja adalah tempat ibadahnya para penjajah. Kenapa tidak membakar Bible-Bible yang ada? Konon Bible adalah kitab yang dibawa oleh penjajah. Kenapa tidak menghabisi pendeta dan pastor? Konon mereka adalah tokoh agama para penjajah. Buktinya mereka hidup damai setelah Indonesia merdeka. Berdampingan dengan kita umat Islam. Jadi hari ini ketika ada kejadian gereja disuruh tutup, ya kita harus periksa dulu apa yang melatar belakangi. Benarkah itu gereja? Atau jangan-jangan itu ada rumah
yang dijadikan sebagai gereja tanpa izin dari pemerintah. Bisa jadi seperti itu, saudara. Silakan. Oke, makasih. Tujuan saya sih memang seperti itu ya Bang Zuma ya. Karena Iya. kan Anda seorang public figure. Jadi Iya. mungkin omongan Anda mungkin bisa diterima dengan masyarakat luas ya kan. Apalagi dengan kaum muslim ya kan. Nah, Iya. tujuan saya sih pengennya kita salinglah bertengkar rasa, saling bertoleransi ya kan. Iya. Kalau yang dibilang sama Bang Zuma dulu seperti ini, ya udahlah masa lalu lah itu. Kita lihat Iya. masa depan aja lah. Betul. Bagaimana negara kita bisa harmonis, damai sejahtera ya kan, saling Iya. berhubungan satu sama lain. Karena prinsip saya cuma satu gini doang. Maupun itu Tuhan Muslim, Tuhan Kristen, mau Tuhan Buddha, Hindu, semuanya pasti menyatakan yang ingin baik. Pernyataan ajarannya semuanya baik. Nggak ada yang namanya pernyataan peperangan. Iya. Tapi begini, Bung, boleh saya berbicara sedikit? Silakan. Boleh ya? Silakan Bang. Kalau misalnya nih di tengah-tengah mayoritas Kristen dalam kompleks misalnya, tiba-tiba ada di situ umat Islam 1 atau 2 orang atau 3 orang yang mengadakan acara syukuran atau pengajian, mengundang kemudian saudara-saudara Muslim di luar kompleks untuk datang di tempat mereka, lalu mereka sampai bariskan kursi menutup jalan dan ada izin dari teman-teman Kristen. Mereka kemudian bikin kajian-kajian di situ, lalu baca ayat suci Al-Quran, di mana ayat suci Al-Quran sebelum kemudian mereka membaca ayat suci, mereka bertaus dulu dan membaca terjemahan. Nah, ketika mereka menggunakan mikrofon atau tidak menggunakan sound system misalnya, lalu umat Islam itu membaca terjemahan kitab suci mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mengindonesiakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kira-kira perasaan saudara-saudara Kristen yang ada di situ terganggu nggak dengan kalimat seperti itu? Kayaknya doa itu nggak ada yang menyebut nama Yesus deh. Saya umpamakan, Bang. Iya, karena nggak bisa diumpamakan, Bang. Nggak bisa diumpamakan. Enggak, maksud saya gini. Doanya orang Islam itu nggak ada Iya. menyebut nama Tuhan Yesus. Oke, Masya Allah. Saya terima kasih. Tetapi ketika itu terjadi, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bukankah di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Sekarang orang yang digantung di atas tiang salib itu siapa namanya? Yesus. Terkutuk nggak di situ tertulis? Terkutuk. Jadi kami membaca, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Pasti orang Kristen akan marah. Jangankan untuk kemudian sampai ada pemikiran itu terjadi, orang Kristen pun semisal Anda kaget, oh kan tidak ada Yesus di situ. Oke, bayangkan saudaraku, ini yang terjadi. Depan rumah saya nih, 15 meter dari rumah saya nih, tempat saya duduk sekarang, saudara saya Kristen. Mereka sering kebaktian. Mereka membaca kitab Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa yang mereka baca? Theos harusnya kan diganti. Allah mengosongkan dirinya dan Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan Allah mengosongkan dirinya, lalu Allah mengambil rupa hamba, dan Allah menjadi hamba, dan Allah menjadi taat, bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Kami umat Islam ada berontak ketika Allah digunakan menjadi manusia, menjadi hamba, mati digantung di atas tiang salib. Perih ini Bang, perih. Tapi saudara Kristen menganggap itu hal biasa kan? Sedangkan tadi ketika saya berkata bahwasanya kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Dalilnya ada di dalam Bible, Yesus terkutuk. Tapi kami nggak mau merusak tatanan keagamaan di negara kita ini. Tapi kalau saudara Kristen dengan nyamannya menuduh, mengatakan Allah mengambil rupa manusia, lalu kemudian mati di atas salib, dibunuh oleh manusia.
Sekarang kalau saya mencari data, saudaraku, saya tidak menemukan original teks di dalam kitabnya orang Kristen ada kata Allah. Berarti rujukannya satu-satunya adalah Allah dalam nama Tuhannya umat Islam dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Kristen. Dengan kata lain, orang Kristen sadar bahwa mereka sedang mengatakan Tuhannya umat Islam menjadi hamba dan mati ditombak di atas tiang salib. Tapi saudara Kristen tidak merasakan, bahkan melakukan pembelaan. Oh tidak, Allah itu kami lebih dulu menggunakan itu. Halo kawan, sejak kapan Kristen menggunakan kata Allah? Tidak ada itu. Original teks kitab saudara adalah Theos. Theos itu dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Harusnya semua kata Allah di dalam Bible itu diganti menjadi dewa. Kenapa? Theos itu artinya dewa. Sedangkan kalau Tuhan dalam bahasa Yunani adalah akontas. Nah, di dalam original teks tidak ada akontas, yang ada Theos. Harusnya di Indonesia ini dewa, bukan Allah. Itu bang. Tapi kami orang Indonesia, Islam di Indonesia ini adem-adem aja kan. Tidak frontal. Padahal kami 88% di Nusantara ini, kalian cuma 6%-nya. Kalau kami ingin melakukan sesuatu seperti tuduhan orang, kami ini intoleran, kami ini rasis, berapa persen? Tidak cukupnya kami bagi-bagi. Tapi tidak, Islam menyayangi, mencintai saudara-saudaranya non-Muslim. Ketika mereka mengatakan kitab mereka itu adalah Alkitab, padahal tidak ada dasar secara literasi, tidak ada dasar secara ilmu, tidak ada dasar secara ilmiah, secara histori. Kitabnya orang Kristen disebut Alkitab. Kalian mengatakan kitab kalian itu dengan sebutan Alkitab. Ada kami berontak? Enggak. Kami hanya menginginkan kesadaran dari saudara-saudara kami Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Ayo saudaraku Kristen, mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kami Islam, kalian Kristen. Jangan kalian Kristen menggunakan istilah Islam. Alkitab dari mana dasarnya? Tidak ada dalam original teks bahasa Yunani Alkitab. Nggak ada. Satu-satunya sumber hanya Al-Quran, kata Alkitab itu. Tapi kalian pakai. Begitu kami ambil, maaf nih, ini adalah buku yang paling saya cintai. Ya, kenapa buku ini saya paling cintai? Buku ya, bukan kitab suci menurut teman saya. Ini buku yang saya suka. Ini Bible yang tertulis Alkitab di dalamnya. Begitu kubuka, di sini ada perintah, ada pengajaran seorang anak perempuan berdua itu memperkaos ayah kandungnya sendiri. Disebut Alkitab, tidak layak. Karena Alkitab itu adalah sebutan nama lain, nama suci bagi Al-Quranul Karim. Saya buka Kejadian 19 nomor 34. Seorang anak perempuan memberikan minuman keras kepada ayahnya supaya dia bisa meniduri ayahnya. Ini di dalam sebuah buku namanya Alkitab. Padahal kata Alkitab itu milik hak kepunyaan Islam. Tapi dipakai. Ada kami demo? Enggak. Kami membiarkan kalian sampai kalian tersadarkan untuk mengembalikan istilah-istilah Al-Quran milik Islam kembali kepada Islam. Tapi saudara Kristen, ketika kami melakukan sedikit tindakan, langsung frontal. Agama Islam teroris, agama Islam radikal. Sudah berapa banyak korban pembunuhan mengatasnamakan Islam di Nusantara ini? Di sini Bung, jaraknya ada sekitar 150 km dari tempat saya duduk ini. Ada pemakaman 40.000 jiwa korban pelakunya Kristen. Bahkan di Jakarta, di Makassar ini ada jalan korban 40.000 jiwa. 40.000 jiwa satu pemakaman, Islam semua, pelakunya Kristen. Ada kami menggaungkan Kristen agama pembunuh? Tidak. Ada nggak di Indonesia ini pemakaman yang Kristen semua pelakunya umat Islam? Nggak ada bang. Tapi itu selalu aja Islam itu rasis. Sedikit aja kemudian tersakiti. Ada orang yang membuat orang beribadah ditutup. Langsung Islam yang jadi jelek. Langsung Islam yang menjadi sesuatu yang wah buruk sekali. Padahal Islam itu tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Dalam perang aja wajib hukumnya kita mengasihi musuh yang sudah meminta maaf. Minta perlindungan. Saya kira begitu saudaraku. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa membangun kecintaan kita kepada negara yang kita cintai ini. Oke, saya boleh bahas, saya tanggapin bang? Boleh, silakan. Oke, abang ngebahas tentang nama Allah ya dalam Alkitab ya? Iya. Jadi keinginan umat Muslim Allah itu namanya diganti? Sebaiknya kalau Kristen itu adalah Kristen
ingin memiliki jati diri, ya sebaiknya kata Allah itu dicabut dari Bible. Iya. Oke. Iya. Kalau abang ingin mengganti atau ingin umat Muslim ingin menggantinya, Iya. jangan ke kami, tapi ke pembuatnya lah, atau ke pemerintah. Sandingkan ke pemerintah. Berdialoglah dengan pemerintah untuk menanggapi itu semua. Abang keluarkan ilmu abang. Nah, nanti kan ada lagi nanti yang setara dengan ilmu abang nanti akan menyampaikan juga. Jadi kalau abang atau dengan teman-teman abang berucap soal tentang nama Allah dipakai oleh orang Kristen atau dirampas oleh orang agama Kristen, cuap-cuap di media sosial percuma, Bang. Karena kami hanya tahu yang masa kini, nggak tahu masa lalu. Tapi kalau ingin abang merubah ya ke pemerintah lah, karena pemerintah itu penengah kan, penengah di kedua belah pihak. Ya, jadi menurut saya, aku sih nggak masalah soal nama dengan nama untuk diganti ataupun tidak diganti, aku nggak masalah. Karena aku bukan soal sebuah nama, tapi iman percayaku aja. Gitu ya, Bang ya. Oke. Bang. Oke. Saya tanggapi dan saya kasih sedikit analogi. Jadi gini. Ketika ada orang yang dalam tubuhnya itu penuh dengan roh kebenaran, lalu terciduk mengambil barang orang, dan dia sadar ini bukan miliknya, ketika sang empunya datang mengatakan itu milik aku, itu punyaku, orang ini tahu memang betul punyamu. Tapi apa kata orang itu? Ya ini memang punyamu, silakan lapor ke polisi. Kalau kau kemudian bisa dibela sama polisi, ambil kembali. Tapi kalau tidak ya sah-sah saja dong saya pakai, meskipun ini bukan punyaku. Orang bijak itu tidak seperti itu, apalagi berbicara mengenai keyakinan. Berbicara mengenai keyakinan. Tidak perlu pemerintah, tidak perlu aparat. Kalau itu memang punyanya orang, ya toh kita sendiri yang sadar. Kembalikan orang punya, karena ini masalah agama. Salah kita dalam beragama, salah kita dalam berkitab suci, ya agama kita ini bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah kitab sucinya, agama itu bermasalah. Dan kalau agama itu bermasalah dari pokok pondasi primer akidahnya, maka agama itu bermasalah. Masakan Tuhan mengutus seorang rasul mengajarkan sebuah keyakinan yang bermasalah? Itu dulu. Jadi tidak perlu kemudian datang ke pemerintah. Kalau kita merasa ini haknya orang, memang ini bukan punyaku, legowo tuh. Sampaikan, serahkan, ya udah nih, ambil kembali. Toh kalian ini adik, saudara-saudara saya disebut sebagai orang-orang penganut kasih. Disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang baik. Kalian punya toko, kalian punya lembaga. Bikin persekutuan seluruh kerukunan Kristen se-Indonesia sepakat untuk melepaskan hak milik kepunyaan Islam untuk kembali ke Islam. Kita gunakan istilah kita dari sumbernya, yaitu bahasa Yunani. Selesai. Contoh Bung. Dulu orang Kristen menggunakan nama Isa Al-Masih. Sekarang tidak ada lagi kenaikan Isa Al-Masih. Yang ada adalah kenaikan Yesus Kristus. Bisa. Tanpa ada kemudian gejolak. Kalian bisa merubahnya sendiri, terbukti. Bukan umat Islam yang memperjuangkan itu, enggak. Bukan. Bagaimana dengan nama Allah? Tidak perlu diperjuangkan umat Islam, selayaknya kami tidak perlu memperjuangkan nama Isa Al-Masih dicabut dari sana. Kalian sendiri yang menghentikan itu. Makanya di kalender sudah tak ada lagi nama Yesus mungkin. Isa, yang ada hanya Yesus. Kalau itu bisa terjadi, kenapa kata Alkitab, kenapa kata Allah tidak dilepaskan? Tidak perlu melalui pemerintah. Meskipun ya bagus juga kok melalui. Justru kalau melalui pemerintah saya rasa terkesan dipaksakan. Artinya berarti saudara Kristen tidak ridha, tidak ikhlas nama Tuhan kami dilepas di Bible ini. Kan saudara Kristen tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam. Kenapa harus ada Tuhannya umat Islam di dalam sini? Oh itu bukan Tuhannya umat Islam bang, itu Tuhan kami. Dari mana dasarnya kata ALLAH ini kalian ambil? Sedangkan kalau kita periksa di Google KBBI, ALLAH sama dengan .2 nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Indonesia.
Berarti kata Allah itu mau tidak mau ya harus disadari, mungkin belum bisa dilepaskan tapi harus disadari kata A-L-L-H itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang dilatinkan menjadi huruf A-L-L-A-H. Seperti itu saudaraku. Dan itu kalau bisa terjadi ya tidak ada lagi perdiskusian yang ngotot-ngototan. Sama seperti salib. Iya kan? Salib itu bahasa Quran. Dalam bahasa Yunani, xulon. Xulon itu artinya pohon. Bukan salib. Salib itu bahasa Quran. Wama katalu, wama salabu. Itu bahasa Quran. Tapi di Bible ditulis juga salib. Maka kita ribut. Karena kami mengatakan salib itu adalah kehinaan. Hisyum fit dunia. Kehinaan di dunia. Ulangan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan salib itu adalah kutukan. Paulus juga mengatakan orang yang disalib itu adalah kutuk. Sedangkan di dalam Bible original teks kata salib itu tidak ada. Yang ada xulon atau cross. Artinya pohon. Sedangkan salib itu artinya sulbi. Ini sulbi. Orang yang digantung di atas sebuah batang atau di atas tiang. Yang digantung bagian sulbinya. Ini tulang sulbi. Jadi dia tidak begini kalau salib itu. Tapi digantung bagian perut. Badan terjuru turun kayak begini. Kenapa dikatakan salib? Karena dia diikat di bagian sulbi. Tulang sulbi ini. Di sini diikat. Menjulur tangan ke bawah dengan kaki. Sedangkan salib, sedangkan yang diimani orang saudara Kristen. Begini modelnya. Itu bukan salib itu. Harusnya cross. Atau xulon. Itu saudaraku. Jadi banyak hal yang kemudian ya cakupannya hanya orang yang paham tentang Bible ini secara menyeluruh yang bisa membongkar itu. Dan kami sebagai apologet Islam ya bukan mencari kesalahan enggak. Cuman tujuan kami adalah untuk memberikan garis pemisah yang jelas antara Islam dan Kristen. Saudaraku Kristen silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Kembalikan istilah yang sangat prinsip dalam agama kami, silakan Anda menggunakan yang prinsip dalam agama saudara. Itu baru aman, tentram. Tapi kami ini selalu yang ditusuk. Ditusuk-tusuk, kitab kami ditusuk, Tuhan kami ditusuk, Nabi kami ditusuk. Bayangkan saudaraku ya, bayangkan nih. Orang Kristen itu tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam. Anehnya, Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan tentang kata rasul. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata nabi. Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan kata Allah. Tapi ditolak oleh saudara Kristen Nabi Isa. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian apa? Kenabian, kerasulan. Nah, inilah yang perlu dipahami kemudian. Makanya kami butuh seperti Ibu Rita Wahyu, kami butuh Pak Bambang Nursena turun gunung untuk kemudian kita berdialog tentang ini. Karena kalau tidak akan selalu berdiskusi, berdebat. Ya karena saudara Kristen ini kasihan yang dibawa tidak paham tentang Bibelnya sendiri. Sehingga ketika kami berbicara kami dianggap penghujat. Bang Suma itu penghujat karena dia menghina. Tidak. Kita berbicara terkait dengan data, berbicara dengan disiplin ilmu. Itu saudara. Saya kira begitu dari saya. Oke, makasih Bang Juma sudah mengajari saya. Makasih. Baik saudaraku. Baik saudara. Tapi begini ya Bang Juma ya. Ya. Kalau saya untuk membalas perkataan Bang Juma, ilmu saya nggak nyampe Bang. Ilmu saya nggak nyampe. Tapi saya tidak membantah perkataan Bang Juma tentang dulu ada tertulis Isa Al-Masih. Ada di kalender tertulis hari libur memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Benar. Saya pun mengalami itu. Tiba-tiba berganti. Emang benar itu benar. Tiba-tiba berganti. Jadi kalau orang seperti kayak saya begini yang minim ilmu ya, kita hanya mengikuti. Mengikuti saja. Jadi kalau mendengar tentang ketentuan siapa yang punya nama Allah ini, baik umat Kristen atau umat Islam, saya nggak bisa membantah ataupun mewakilinya ya, nggak bisa karena ilmu saya nggak nyampe Bang. Untuk mendialogkannya seperti itu nggak nyampe.
Jadi saya cuma naik ini hanya ingin menyatakan bahwa Bang Zuma ini kan seorang ya orang yang sangat disegani lah, yang sangat dikenal atau public figure dalam dunia apologet ataupun dunia Islam. Bahwa saya ingin benar perkataan Bang Zuma mungkin bisa mewakili dari keinginan saya bahwa kita ini bisa saling berdampingan. Benar sekali. Kita ini bisa saling berdampingan seperti zaman dulu aja. Zaman Soeharto adem-adem. Zaman Soeharto adem-adem, benar. Iya, iya. Ya kan? Nggak ada yang namanya kita saling sikut menyikut. Adem zaman Soeharto. Nah, mungkin zaman sekarang aja mungkin babak belur. Nah, gitu aja Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Baik, Juma. saudaraku. Ya. Saya belum mampu ilmunya Bang Juma. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Ya, makasih. Oke, makasih Bang Juma. Siap. Sehat-sehat ya Bang Juma. Sama-sama, saudaraku, sehat juga. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat. Oke, siap. Sedikit, Dinda. Masya Allah. Sedikit ya. Ya, Jadi, saudara-saudara kami non-muslim, Lanjut Bang. kami pernah mengadakan penelitian terkait dengan asal-usul kata Allah di dalam Bible. Mungkin ada pijakan yang mendasar yang menjadi landasan atau referensi para penerjemah itu bukan diasaskan kepada intisari Al-Quran terkait dengan konsep bertuhan. Bisa jadi karena ketidaktahuan kami umat Islam, orang-orang Kristen menggunakan kata Allah itu sudah tepat karena memiliki referensi yang akurat, valid, mungkin dalam kitab perjanjian lama misalnya. Jadi lembaran demi lembaran runut kami kaji dalam bentuk original teks bahasa Ibrani, bahkan sampai nikutnya tuh dipelajari, diajarkan, kita teliti, kita kutuin. Tapi tak ada satupun kata yang mendasar kepada kata Allah ini dalam bahasa atau cara tutur yang digunakan oleh saudara Kristen dengan cara tutur yang digunakan oleh mereka yang menggunakan kitab suci, bahasa suci, yaitu Ibrani atau Aramaik. Nah, sampailah pada suatu kesimpulan, kami menemukan satu data di dalam surah Yosua. Di Yosua 24 nomor 26. Di situ ada lafaz yang sama, kata Allah. Di Yosua 24 nomor 26 itu. Cuman pembedanya lagi cara penyebutan. Karena Allah yang ada di Yosua 24 nomor 26 itu diawali bukan huruf alef. Tapi diawali dengan huruf ayin. Jadi cara penyebutannya Allah. Allah. Kayak gitu. Dalam ejaan Ibrani. Allah. Sementara kami menyebutnya bukan begitu. Kami menyebutnya Allah. Nah, kalau yang di situ ayin. Allah. Allah. Kayak mau mencekek leher. Cara penyebutan. Dan itu pun terjemahannya mengejutkan kami. Karena ternyata terjemahannya itu adalah pohon. Nah, tidak mungkin saudara Kristen kita mengatakan pohon Bapa, pohon Anak, pohon Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Kami tidak menemukan itu. Jadi pemikir-pemikir yang ada di apologet Islam ini selalu berselancar mencari dari mana referensi penerjemah Bible ini menggunakan kata Allah ini. Setelah kami meneliti Yosua 24 nomor 26, sampailah kami kepada Mazmur 10 nomor 7. Nah, itu mirip-mirip penyebutannya Allah. Tapi lebih parah lagi. Karena di situ memang menggunakan alif, lamet, he. Tapi artinya sumpah serapah. Tidak mungkin sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Anak, sumpah serapah Roh Kudus yang disembah oleh saudara kita Kristen. Tidak mungkin. Kami sudah melakukan upaya-upaya penelitian untuk membantu saudara kita Kristen, tapi kami menyerah.
kami mengalah, kami tidak menemukan itu. Kata Allah dan juga Allah itu jauh dari harapan. Allah artinya itu adalah sumpah pohon, sedangkan Allah itu artinya adalah pohon. Nah, mungkin dari bahasa Yunani. Karena kalau dalam Ibrani Aram kita nggak temukan selain yang tadi Allah dengan Allah. Apakah dalam bahasa Yunani itu bisa ditemukan? Maka muncul di Matius 10 nomor 34 kata Allah dalam bahasa Yunani. Lagi-lagi artinya adalah melainkan atau kecuali atau hanya atau hanya atau melainkan. Itu kata Allah dalam Matius 10 nomor 24. Nomor 34, sorry. Jadi kami kehilangan, kami putus asa. Satu-satunya data mereka ngambilnya dari Al-Quran. Bahasa Yunani tidak mungkin mereka menyebut Tuhan mereka dengan hanya atau melainkan. Tidak mungkin menyebut dalam bahasa Ibrani pohon. Tidak mungkin sumpah serapah. Tidak mungkin. Satu-satunya sumber adalah Bang, sebentar, Bang. Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Barusan Silakan, ada Dek. akun judul, ada beberapa, aku harus blok. Tapi maksudnya gini, Bang Al bantu juga Bang Al. Ada beberapa akun judul yang mereka tuh kirim gift dan khawatirnya kita nanti itu kita kena pidana nanti. Bang Al siap-siap Bang. Di bawah ada tadi 2 udah aku blok. Oke, teman-teman mohon dibantu ya. Kalau memang ada akun judul, teman-teman typing aja nama akunnya biar aku langsung blok. Bang lanjut Bang. Bahaya itu Bang buat kita. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi seketika kami mengambil barisan untuk mencari kisi-kisi atau referensi untuk membantu teman-teman Kristen. Apa bisa memang mereka menggunakan kata Allah dengan dasar keilmuan. Ternyata sama sekali kami nggak menentukan data itu. Kecuali kalau mereka mengatakan itu bahasa Ibrani. Oh Ibrani berarti pohon atau sumpah serapah. Tapi itu mustahil. Tidak mungkin mereka mau mengatakan Tuhan mereka itu sumpah serapah. Meskipun mereka sadar bahwa Tuhan mereka mati dengan jalan kutuk di atas salib. Tapi untuk sumpah serapah kurasa parah kali lah itu kalau memang mau diiyakan. Jadi satu-satunya sumber itu hanya Al-Quran. Sekira begitu Dinda. Boleh saya tanggapi, Pak Host? Iya silakan. Oke, saya setuju apa yang dikatakan Juma. Pak Juma ini sudah mengakui bahwa Saudara Petra, Anda kan sudah lama tuh, Saudara Petra. Boleh nggak Saudara buka kamera? Bang Nggak, langsung aja. Kocek, Buka kamera, Petra. Ini saya undang kamu buka kamera. buka Atau kamera gini, aja, enggak apa-apa. Atau gini, saya buka kamera, kamu buka masker ya. Oh, enggak, kamu Nggak enggak bisa perlu. ngatur. Ini Ngapain? Komal Kok nggak ini. perlu? Gini. Anak Teos diam dulu. Gini ya. Komal Islam itu bukan tempat kalian Saya ngatur buka kami. kamera, kamu buka. Kami nggak butuh Nggak kau. perlu, Sorry. nggak perlu. Kami nggak butuh Kalau kau. kamu mau lihat wajah saya, nonton film saya, film Doti di situ saya nggak Ya. pakai masker. Salah kan? Oh, ke bioskop nonton Saya buka sana. kamera, Gini loh, bisa nggak buka cam kalau nggak turun? ayo. Anak Teos bisa nggak? Buka Udah, kamera. Ya kau boleh pakai BH-nya binimu, ikat di sini juga. Kita nggak butuh kalian yang butuh kita. Banyak kali aturannya. Ya dia pula ngatur-ngatur Komal kita. Kalian gini ya teman-teman Kristen ya. Kalian terusnya bersyukur atas adanya kami-kami ini loh. Kami-kami ini tuh ngasih ilmu ke kalian. Kok kalian ngatur-ngatur kami? Di sini tidak diizinkan intervensi dari kaum berkulub. Karena ini room Islam. Room Islam ini tempat mengedukasi. Bukan untuk memamerkan kebotolan. Tempat kalian belajar dapat ilmu. Ya. Kalian pikir kami mau dijajah kalian? Kulub kalian benerin dulu. Halo Satria. Assalamualaikum. Muslim dan Muslim? Muslim, tapi saya mau tanya ke Bang Zuma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Zuma izinkan boleh Bang? Iya, Saya mau silakan. tanya ke Bang Zuma. Boleh? Iya, Bang, silakan. saya mau tanya tentang hadis mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Gitu. Kenapa itu? Hadisnya kenapa? Itu kan menerangkan barang siapa yang mengikuti satu kaum maka akan termasuk kaumnya. Nah, sedangkan kan saya itu Ansor ya Bang.
kalau misalnya Natal tuh suka ditugaskan di gereja, tapi terkadang hati saya tuh kayak enggan gitu untuk masuk. Nah, sebenarnya toleransi yang seperti apa yang sehingga hati saya tuh kalau masuk ke rumah ibadah yang lain itu lega dan tidak berbenturan dengan akidah. Anda masuk ngapain? Kan suka apa kalau Natal itu suka menjaga. Anda aparat. GP Ansor bang. Dia di GP Ansor. Jadi jadi GP Ansor ini salah satu organisasi di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang ketika Natal itu terkadang anak-anak muda dari kalangan GP Ansor ini terkadang disuruh untuk menjaga gereja begitu. Mungkin itu kenapa harus dijaga, Bang? Indonesia enggak aman gitu? Ya nggak tahu ya, saya kadang dari apa? Dari atasan tuh seakan-akan bahwa saudara kita dari non muslim ini tidak aman di negara ini sampai harus ada yang mengamankan gereja gitu. Seakan-akan justru mencerminkan bahwa ada ketakutan non muslim untuk beribadah dari serangan luar sampai harus ada turun tangan. Seakan-akan kalau lu datang menyerang, lu berhadapan dengan umat Islam saudara lu sendiri. Seakan-akan kayak gitu. Kenapa kalau misalnya Idul Fitri saudara-saudara tidak mengamankan masjid? Karena masjid aman-aman saja. Ya, mengamankan gereja karena gereja tidak aman-aman saja gitu. Ya, aman mungkin. Oh, kalau di gereja nggak aman, Bang? Nah, saya juga nggak tahu kalau itu. Ya justru mungkin nanti akan kadang gitu, Bang. Jadi saya tuh kadang berbenturan dengan akidah gitu, Bang. Ya enggak berbenturan dengan akidah juga enggak, kan Anda tidak sedang beribadah di situ. Pemimpin kita kan kalau dia memerintahkan dan di situ tempat kita cari makan, cari nafkah, ya selama tidak merusak akidah, menjaga mereka untuk beribadah juga itu bukan sesuatu yang hina. Cuman yang saya pertanyakan secara pribadi nih, kenapa harus dijaga? Memang ada kekacauan apa di sana? Apakah di sana itu banyak orang mabuk sampai cakar-cakaran, atau mereka ibadah tidak kondusif kah sampai harus mereka dijaga, diamankan, jangan sampai mereka saling tebas di dalam atau gimana? Karena kalau dari Islam kurasa aman-aman saja. Kalau selama ini Indonesia dari zaman Soekarno aman-aman saja orang-orang ibadah. Cuman dulu terjadi di Ambon, di Poso, ada orang lagi sholat itu mati dihabisin di satu masjid di dalam. Tapi nggak ada ceritanya masjid dijaga kemudian untuk ini, enggak. Baru kali ini saya dengarkan itu. Jadi kalau Anda mengatakan saya menyerupai, saya rasa enggak. Ya oke, Satria ya. Intinya ini kita diskusi lintas agama. Anda kan orang GP Ansor, tentu Anda harusnya tahu dari kalangan NU ya, bagaimana yang sepatutnya di dalam Islam itu ya, toleransi seperti apa dalam Islam. Oke, brother, kita lanjut diskusi ya dengan saudara kita yang di bawah, Pak Jendri. Saya turunkan Anda ya, brother ya. Kalau hati tidak tenang nggak usah dijaga teman-teman. Ya, ya Pak. Ya. Oke, thank you ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jendri. Pak Jendri, boleh tahu Pak agamanya Pak? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dilahirkan, dibesarkan di Katolik. Nah, saya menikah, saya sekarang mualaf. Alhamdulillah. Jadi saya banyak mengerti ajaran-ajaran tentang Katolik. Nah, tapi bagi saya, ketika saya sudah tidak beragama Katolik lagi, saya tidak meninggalkan ajaran-ajaran yang baik,
sebelum pada saat saya masih beragama Katolik. Nah, saat ini sekarang saya banyak gagal paham ketika banyak perdebatan antara Kristen dengan Islam. Nah, saya pengen mau banyak belajar gitu. Tetapi sulit, ilmu itu akan masuk ke diri saya karena saya pikir kenapa perdebatan ini sering terjadi gitu di hal-hal yang menurut saya nggak kurang relevan gitu. Karena bagi saya prinsip saya kita bicara agama itu kita bicara tentang kebaikan dan tidak baik itu kan nggak sulit gitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi saya berbicara ya mendahului ya Dinda Rifa. Jadi gini Pak. Debat ini terjadi alasan pertamanya karena dari pihak sebelah itu yang memulai. Mereka membuat link-link di internet menghina Islam. Seperti misalnya Christian Prince, itu YouTuber. Kalau link itu Alisina atau Isa dan Islam. Atau yang kita kenal di Indonesia ini Tamparagi. Bahkan Rudy Yohannes sendiri sang akrobat itu mengakui bahwa dialah yang mengajarkan orang Islam berdebat. Gitu. Jadi kami tampil kemudian untuk mengkanter semua. Ini sekarang ini kalau Anda buka di Google, ada nggak YouTube dari pihak Islam menulis sesuatu yang negatif tentang Kristen di situ dengan menyalah-nyalahkan kemudian isi dari Bible? Itu nggak ada, Pak. Tapi kalau dari Kristen membuat kemudian blog-blog di internet menghujat Islam, menghina Islam, bahkan nih Pak, secara lembaga ada yang disebut sekolah teologi, sekolah tinggi teologi. Mereka punya mata kuliah yang namanya Islamologi, Pak. Di situ tidak ada mereka menjelaskan, mengajarkan kepada mahasiswa tentang Islam dengan cara yang lurus. Menghina, memfitnah, semua. Tuhan digambarkan, Allah digambarkan seperti ular naga dan seterusnya. Data-data kami lengkap tentang itu. Nah, sedangkan perintah di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Sedangkan Islam, di luar Islam adalah neraka. Berarti kami diperintahkan membentengi anak-anak kami agar mereka tidak keluar dari Islam. Nah, perintah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir juga mereka berjuang untuk di jalan tagut. Apa itu? Mengajak orang lain untuk menyembah selain kepada Allah. Mereka berjuang juga. Contoh dalilnya, pembuktiannya di dalam di dalam Matius 28 nomor 18, 19, nomor 20. Kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan itu perintah, jadikan. Kalau tidak dijadikan ya berdosa. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ya, Dek. Perintahnya kemudian, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya. Ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Apabila mereka percaya, baptislah. Kalau tidak percaya, maka akan dihukum. Jadi dua agama ini masing-masing memperjuangkan. Kalau Islam bedanya, Islam hanya diperintahkan menyeru. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada Tuhanmu dengan jalan yang benar. Jadi seru itu maksudnya sampaikan. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Tapi kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan mereka menjadi Islam. La ikraha fiddin.
Tapi kalau di Bible, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ada perintah untuk menjadikan. Nah, saudara kami Kristen datang dari lorong ke lorong. Termasuk saya pernah jadi korban. Uniripa pernah jadi korban. Didatangi misionaris. Dibagikan kemudian baju kos yang tertulis di baju kos itu, marilah semua yang letih lesu menuju kepada Yesus Kristus. Kami lagi bikin acara Islam, Pak. Didatangi misionaris untuk diajak menjadi Kristen. Korban. Apalagi anak-anak kami yang tidak tahu apa-apa. Diajarin untuk kemudian cinta kepada Bible. Diajarin menyebut Bible dengan sebutan Injil. Diajarin menyebut Bapak Theos dengan sebutan Allah. Diajarin menyebut Al-Quran, Bible itu dengan sebutan Alkitab. Mereka diajarin istilah-istilah itu supaya mudah kemudian mereka diperdaya. Demi untuk memperjuangkan tadi, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Maka santer, Pak, mohon maaf nih. Mohon maaf. Santer kita lihat ada orang yang kemudian membuat rumah ibadah, belum ada jemaahnya. Kenapa? Karena mereka berpikir kandang dulu yang kita buat, nanti kita cari domba sesatnya, yaitu umat Islam. Itu adalah sistem. Maka kalau misalnya kami tampil, kemudian saudara Kristen juga tampil, ya itu sudah biasa. Karena umat Islam diajari menyeru, orang Kristen disuruh menjadikan. Ketemulah kita di panggung debat. Makanya saya selalu mengangkat debat yang bersinggungan. Di Islam adalah salib, di Kristen juga adalah salib. Salib menurut Kristen adalah berkah, salib menurut Islam itu adalah kutuk. Maka diskusi kita, apakah salib terhadap Yesus itu adalah berkat keselamatan atau itu adalah justru kutukan? Itu sering yang kita, tentang kitab suci itu sering kita bahas. Apa? Tujuannya untuk mengedukasi. Biarkan kemudian anak bangsa yang memilih dan memilah. Oh, Islam yang benar, Kristen yang benar, Islam yang baik, Kristen yang baik. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi baik belum tentu benar. Kalau Kristen punya prinsip, iman tanpa perbuatan adalah buta. Kami Islam tidak pakai itu. Itu level kedua. Kalau kita di Islam, iman tanpa akal adalah gila. Jadi kami beriman berdasarkan akal. Kami berakal berdasarkan iman. Iman dan akal menyatu, terjadilah perbuatan yang benar. Karena sesuai dengan akal dan sesuai dengan iman. Itu di Islam. Jadi dilarang di Islam itu kemudian beriman tanpa akal. Harus pakai akal. Itu di Islam, Pak. Kalau mereka beriman tanpa akal, mereka harus memiliki level. Sedikit demi sedikit berproses untuk berpikir menjadi berakal. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Bapak, dalam kaidah Al-Quran kita, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Diperangi bukan ditombak, Pak, bukan, tapi disampaikan ini loh yang benar, seperti ini loh adanya. Anda mau terima silakan, Anda mau tolak juga silakan. La ikraha fiddin. Itu maksudnya diperangi. Jangan dibiarkan orang menyembah kepada sesuatu yang kita sudah tahu itu bukan Tuhan, itu makhluk Tuhan. Kita biarkan saja, itu zalim. Kita sampaikan itu keliru, yang benar seperti ini. Kalau mereka membantah, mari kita buka data seperti itu. Nah, begitu juga mereka. Mereka mengajarkan anak-anak kita untuk coba apa rukun Islam, diantaranya apa, rukun iman diantaranya apa. Ada di situ beriman kepada para nabi. Nabi Isa Anda beriman. Anda beriman kepada kitab-kitab, apa salah satu kitabnya Injil. Nah, situ mereka masuk. Ini loh yang disebut Injil. Mana Injilmu? Di dalam Al-Quran. Nah, ada kan? Nah, ini yang Injil. Silakan Anda baca. Ambil gratis. Itu yang kami temukan di lapangan. Adik-adik beriman kepada Injil kan dalam Islam? Iya. Mana Injilmu? Enggak ada. Ini cuma Al-Quran kami punya. Nah, ini yang disebut Injil. Ini tulisannya Alkitab, ini Injil. Kau baca ya, Dek. Bawa pulang ke rumah. Itu yang kami temukan di lapangan, Pak. Makanya kata Injil itu diambil, digunakan. Padahal di Bible itu nggak ada kata Injil, yang ada Evangelion atau Biblika atau Bible dalam bahasa Inggris. Saya kira begitu, saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang saya tangkap kalau terkait dengan klaim kebenarannya itu ada di Islam,
atau kebenarannya itu ada di Kristen, sama-sama pasti akan mengklaim ke prinsipnya masing-masing. Dan itu saya pikir sampai kapanpun nggak akan ketemu, nggak akan dapat sampai ke titik terangnya. Nah, seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, ada bukti-bukti bahwa di si orang-orang Kristen ini, tadi Christian Prince dan lain-lain itu menghina macam-macam itu. Nah, begitu juga yang saya lihat itu terjadi juga di Islam sendiri juga. Yang disebut tadi Bang Juma itu mengcounter. Nah, pikir saya kalau kita kembali ke iman kita masing-masing, itu tidak akan terjadi kalau kita menurunkan ego kita. Karena ketika kita memikirkan, ya sudah, itu iman percayamu. Ya sudah, cuman saya tertariknya karena tadi disebut bahwa Bang Juma bilang mengenai ada kitab Injil. Saya tidak banyak membaca tentang Quran, tapi saya banyak mendengar bahwa saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu membenarkan bahwa Injil itu ada. Nah, jadi saya pikir, cuman kalau kita mengklaim, oh Injil yang ini ternyata Al-Quran membenarkan Injil, tapi bukan Injil yang ini. It's okay menurut saya. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ini mohon maaf karena saya awam ya. Jarang sekali saya lihat di contohnya di lingkungan saya, di rumah saya inilah. Keluarga saya kan di sini orang-orang Muslim yang taat gitu. Tapi di sini tidak ada saya lihat. Ketika saya nanya mana Injil, tidak ada satupun yang dan tidak tahu gitu. Banyaknya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya, kenapa kita tidak mau mempelajari itu? Dalam arti kita bisa melihat mengesampingkan perbedaan, melihat persamaannya. Kalau itu prinsip saya, begitu. Jadi tadi kalau disebut klaim yang disebut sama Bang Juma, saya pikir itu dari sisi Islam dan sisi dari Kristen itu sama-sama menyerang dan mengklaim sama-sama membenarkan masing-masing. Tapi yang terjadi sekarang ini apalagi kejadian baru-baru ini mulai heboh. Ada kejadian-kejadian pembubaran ini. Nah, di situ saya kok berpikir ada ketidakadilan memang di sini. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Juma bahwa ini dari kaum ini datang ke satu tempat ini yang di situ tidak ada, katakanlah di situ tidak sama sekali tidak ada orang Islam, tapi dia datang ke situ untuk memberitakan Injil. Itu salah sesuai dengan aturan hukum memang. Tetapi bagi saya kalau kita turunkan ego, apa salahnya di situ? Karena bagi saya tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Itu kembali ke iman kita. Karena ketika kita diajarkan, oh iman ini seperti ini. Saya setuju bahwa ini baik. Ya sudah, kita tinggal menjalankan itu. Kita turunkan ego. Kecuali ada hal-hal yang memang bertentangan. Tidak sesuai. Katakanlah perintah melakukan kejahatan. Jujur, saya pribadi, karena saya memang berasal dari Katolik. Saya lahir besar di Katolik. Saya menikah, baru saya masuk Islam.
Tapi saya enggak pernah ketika saya keluar dari agama awal saya, enggak ada saya mengatakan bahwa agama ini tidak baik, ini tidak baik. Izin interupsi. Saya agama Izin. Ya, izin interupsi ya, mohon maaf. Saya tadi sudah mendengarkan diskusi Anda dengan Bang Zuma. Saya berpikir kita di sini kan diskusi itu sesuai konteks dialog lintas iman itu, kalau Anda tahu ya, konteksnya adalah kita transfer knowledge. Jangan menggunakan perasaan menurut saya, karena menurut Anda itu belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bicara ini konteks universal, apa yang memang realitas, tekstual dan kontekstual. Tekstual maksudnya apa? Apa yang ada tertulis dalam ajaran atau kitab suci. Kontekstual atau faktual apa? Sejarah yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkannya, mohon maaf nih ya, bicara di sini menurut saya, kata saya, kita nggak butuh itu ya Pak. Nah, ada lagi Bapak yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma, biar bisa berjalan diskusi kita. Ini ada tamu lagi juga soalnya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang, silakan. Terakhir mungkin sebelum kita ganti dengan yang lain di bawah. Ini aja yang terakhir ini, karena ini berkembang di kita sebagai warga negara kan, ketika kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa tempat sekarang ini kan, itu kan memicu perseteruan yang tadi saya bilang itu tidak akan ada ujung-ujungnya. Sementara tadi saya sebut bahwa kenapa ya, sepertinya ada ketidakadilan dari pihak si Kristen, yang disebut si Kristen ini. Kenapa mereka harus mendapat perlakuan seperti itu? Karena kelakuan mereka kadang kurang ajar Pak. Mereka pakai nama Tuhan kita disama-samain ke nama Tuhan mereka. Itu kurang ajar namanya Pak. Coba mereka nggak ngajar-ngajarin agamanya kepada Islam. Coba Pak ya, kalau mereka tuh dari dulu nggak pernah menginjili Indomisasi Pak. Kita mau umat Islam nggak bakalan curiga-curigaan Pak. Sumatera Barat tuh dua gereja Pak, Aman Damai Sentosa loh Pak. Orang Kristen di Bukit Tinggi tenang-tenang aja Pak. Pak, Bapak juga harus berpikir ya, ada aksi itu ada reaksi itu ada aksi. Dan kita juga nggak tahu. Saya tanya sama Bapak deh, Bapak tahu nggak kejadian yang terjadi ini semua? Bapak tahu kronologisnya nggak? Nggak, saya tanya nih, Bapak tahu kronologisnya? Saya enggak tahu kejadian itu. Nah, tetapi gini Pak. Saya membaca aturan perundang-undangan. Oh, nggak ada kaitannya di Jadi sini. Kita ada lagi nggak bahas undang-undang. Bentar. Kita nggak bahas undang-undang. Kita dialog lintas agama. Kita bicara ajaran, data, tekstual, faktual. Bapak bilang begini, orang Kristen kenapa teraniaya? Kata mereka teraniaya Pak. Faktanya penghujat tentang agama paling banyak Kristen. Bapak tahu si Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Gracia Pelo menghujat Nabi Muhammad. Bapak tahu si Sopi Kutul pijak Al-Quran. Si Edis, Taipudin, Paul Jong, Kristen semua agamanya. Ada kami merasa tertindas, kita umat Islam. Enggak ada Pak kami cengeng-cengeng. Kami mayoritas tersakiti. Enggak ada. Kita baik argumen. Mereka menghujat, kita lawan baik argumen. Gitu Pak. Kita Pak kalau seandainya lawannya pakai pedang, kita lawan pedang Pak. Argumen baik argumen. Enggak cengeng-cengengan Pak. Di sini bukan tempat baper-baperan. Dialektika lintas agama itu hak kita sebagai warga negara Pak. Ya. Di sini kita diskusi. Kalau Bapak bicara tentang orang Kristen tersakiti, yang mana Pak? Siapa Kristen yang tersakiti? Sebutkan namanya. Siapa orang Islam yang mengganggu mereka? Sebutkan satu nama. Jangan kita lihat apa yang terjadi Pak. Kenapa? Bapak melihat sesuatu yang terjadi itu Bapak harus tahu kronologisnya. Pastikan apakah betul itu. Jangan-jangan itu Kristen yang nyamar. Memang Bapak bisa memastikan kalau itu bukan Kristen yang nyamar. Orang Kristen aja banyak nyamar-nyamar kok. Udah, kita di sini bukan bicara perasaan. Kita bukan bicara menurut saya. Kita bicara menurut pendapat saya. Tekstual, faktual Pak. Data Tadi kan tertulis itu. Tadi saya sebutkan mengenai klaim. Tadi seperti sekarang ini kan Mbak Uni ini mengklaim kan. Klaim apa? Klaim Begitu apa? juga Tunggu, klaim dari pihak apa? Kristen mereka. Klaim apa? Contohnya, Saya klaim apa? Tadi disebut bahwa dari pihak mereka itu menyerang. Menyerang apa? Saya bilang mereka itu mengkristenisasi. Sadarkah sadar? Neng Umi? Anda tahu nggak C1? Nggak usah neng-nengan. C1, C2, C. Terjadi apa? Di mana ada umat Islam datang-datang ke rumah orang, ngantar-ngantarin agama kitab suci ke rumah orang Kristen? Di mana ada orang Islam ngajar-ngajarin Islam ke orang Kristen? Belajar Kristen aja kita baru-baru ini kok. Tunjukin. Bapak saya besarkan ya, tunjukin datanya. Kalau nggak Anda mempina, saya minta data. Saya minta data, tunjuk bukti. Kalau ngomong menurut saya depan sini nggak ada laku-laku depan saya menurut saya. Tunjuk.
Oke, Siapa saya nama sekarang orang Islam? kasih data. Nah, Saya kasih minta data. nama orang Islam yang Tahu ngajar-ngajarin Muhammad Islam ke rumah Fatih? Oten. Saya tahu si Kucluk itu penista agama yang masuk penjara dikasih tai sama Napoleon mukanya. Dia itu penipu, pendusta. Kenapa dia? Iya. Dia dihukum berapa tahun? Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin. Anda tahu? Oh, Anda pendukung Ya. Muhammad KC. Dia Oh, dihukum 10 si Kucluk. Dengar teman-teman ya. Jadi teman-teman dihukum- hati-hati ya. Banyak Dia orang Islam di dihukum- sini yang sok-sokan diam dulu, diam. Nggak usah Anda di sini. Enang lu pikir di sini komal apaan? Ini komal di mana kami sedang menelanjangi orang-orang yang ngakunya playing victim, yang ngaku-ngakunya tertindas pada kelakuannya kayak Dajjal. Sudah muak saya ngeliat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak kalian ini. Di awal sok-sok kayak domba pada serigala berbulu kalian itu. Anda itu, depan saya tuh nggak ada sok-sok baik, itu nggak ada depan saya. Tai juga lembut tapi bau. Jadi depan saya, kami pendiskusi ini bukan orang yang bisa kalian kadal-kadali. Kami ini fighter, kami ini petarung. Depan kami yang berlaku data. Cocong ortologi dari tadi ngomong bawa data kalau ngomong. Mana satu orang Islam? Yang saya minta kepada kamu data orang Islam mengalqurankan orang-orang Kristen. Kau bawa M Kucluk. Turun. Nggak perlu kau di sini. Apain kau di sini? Dari tadi diskusi itu di sini pakai data, tekstual, kontekstual, dan faktual. Apa maksudnya? Dalil, sama fakta-fakta yang ada di lapangan, berita, website, situs. Ini menurut saya. Siapa kau? Siapa kau menurut kau? Penipu kalian tuh rata-rata. Ngakunya Islam, saya Katolik. Sinkretisme kalian tuh rata-rata. Depan kami nggak usah kalian bermain sandiwara. Kami aku bukan artis. Aku pendebat. Tempat komal-komal yang aku berdiri. Nggak ada penipuan di sini, ku izinkan. Dari tadi udah dilayanin baik-baik. Banyak kali ceritanya menurut saya diminta data nggak dikasih. Hantu belau. Sopan kalian. Udah kalian dikasih ilmu di sini. Udah dari tadi bang. Gayanya menurut saya banyak. Apa minoritas ini sok tertindas bang. Karena kelakuan mereka pun kayak Dajjal. Sok-sok baik depan kita. Buktinya banyak mereka itu bang. Mereka pakai akun fake. Apa yang mereka katakan? Muhammad pedo. Mereka menunjukkan kebenciannya. Mereka ajari kita toleransi. Hidup mereka tenang kok di Indonesia kok. Sok-sok pula gaya kalian. Nggak usah kalian sosok merasa tertindas. Lapor polisi sana. Emang kami kemenhungkam di sini. Di sini diskusi lintas agama. Tunjukkan kalau ajaran kalian benar. Halo Carlos. Kayaknya. Halo, selamat malam. Ya malam Kayaknya Carlos. Kayaknya karakter Bang Sumo udah turun semua sama anak ini. Iya Carlos, di sini tempat diskusi lintas agama, bukan tempat Suara saya kedengeran nggak? Malam Iya Jumat, kedengaran. Iya Ini- malam. Buka nggak bisa buka cam dia si Carlos ini. Udah aku tuh di bawah sama Bang Zuma ya. Bertanya aja kalau awam ya dek. Bertanya kalau awam. Kalau berilmu silakan jelaskan by data ya. Kalau tidak berilmu jangan jajal-jajal kami ya. Bertahun-tahun kami menghadapi pendeta kalian. Mending kalian belajar aja. Oke Carlos silakan. Bertanya atau mau ditanya Carlos? Diskusi aja. Diskusi. Biar nggak ngantuk. Oke, Ya, diskusi, Carlos, ya. Saya mau bertanya yang Monggo. Jangan keluar dari device dek. Kalau mau minta ayat biar saya bantuin bukanya dek. Saya di sini hari ini saya lagi jobnya moderator. Tenang kamu. Saya bukan bunda gembala nih. Ya, silakan. Gua nanya. sabar. Oke. Surat An-Nahl 93 kalau nggak salah. Kenapa dek? Silakan tanyakan ke An-Nahl ayat berapa? 93. 93. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Coba Umi baca. Baca dek. Itu tuh Iya. artinya apa ya Umi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya Allah berkehendak niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia Walau menyesatkan siapa sya'allahu. yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Silakan Carlo bertanya. Berarti di situ Allah Bertanya Allah saja. menyesatkan ya kak? Bertanya. Kalau berarti itu bukan bertanya, itu menyimpulkan. Bertanya sama guru-guru di sini ya. Bertanya dek. Bertanya, bang, kayak mana Biar cara dia memahami bernarasi kitab dulu. ini? Ya silakan. Biar Kalau mau bernarasi. bernarasi silakan. Silakan. Silakan kalau saya mute. Aku mute ya bang. Ya. Ya. Silakan.
Oke, itu di situ kan Iya. apa ya? Artinya kan Allah menyesatkan siapa saja. Kenapa hilang suaranya? Halo? Jangan pindah device, Dek. Dek, kalau misalkannya mau Halo, halo. ngomong jangan pindah device, jangan pindah ke aplikasi lain. Tetap di sini karena kalau kamu ngomong nggak kedengaran suaranya. Satu ya? HP doang ini. Ah, bukan masalah saya itu, beli lagi lah HP-nya, Dek. Ah, Iya di situ. Di situ kan, di situ dibilang Allah menyesatkan, Kak. Siapa yang disesatkan di situ? Allah menyesatkan siapa saja Iya. yang Dia kehendaki. Siapa yang Berarti dikehendaki Allah itu sesat penyesat. oleh Allah? Oh, bukan. Apa gimana? Bukan. Coba Anda buka Al-Quran surah Al-Araf ayat 146. Coba dibuka. Moderator minta tolong. Ya, jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah itu menyesatkan? Tidak. Buktinya manusia dicipta oleh Allah dalam keadaan fitrah. Yang menyesatkan itu manusia belum lahir sudah bawa dosa. Itu menyesatkan itu. Anda belum lahir, Anda sudah bawa dosa. Bukan Anda yang melakukan perbuatan, Anda yang menanggung dosa. Itu menyesat. Dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 146, di situ diterangkan dengan sangat jelas, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru. Siapa mereka ini kemudian? Siapa orang yang disesatkan oleh Allah? Yang dipalingkan oleh Allah? Disebabkan karena mereka menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang kemudian bisa dikatakan itu adalah benar. Kenapa mereka? Karena kata Al-Quran, mereka ini selalu saja mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Rasul Tuhan. Bi ayatina wa kanu anha gafilun. Itu kata Allah, gafilin. Jelas itu. Jadi ketika mereka kemudian dipalingkan oleh Allah, itu disebabkan karena mereka selalu ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Contoh, kita buktikan ya, kita buktikan. Ada enggak yang memaksa Anda untuk menyembah Yesus? Itu dulu. Nggak ada, Bang. Enggak ada. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Pada semua bangsa, semua manusia. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Itu dulu. Yesusnya ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memberikan kemudian hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Siapa Engkau di situ? Bang, itu balik ke ayat itu dulu, Bang. Berarti Iya, sabar untuk membuktikan ayat ini. Ayat Al-Quran ini mengatakan orang kafir itu dipalingkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah karena mereka sendiri yang mau sesat. Saya kasih bukti. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? pada Bapa. Kepada Bapa. Sekarang Anda menyembah siapa? Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah kepada Yesus? Enggak ada. Jadi yang menyesatkan Anda siapa? Ya Anda sendiri. Itu yang diterangkan Al-Quran. Bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Setiap kali datang pengajaran kepada mereka, selalu mereka dustakan. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah Bapa yang kami kenal. Itu dalil dalam kitab saudara. Tapi apa kata Al-Quran? Itu terjadi karena mereka selalu menipu diri mereka sendiri.
Zalika bi'annahum kazzabu biayatina. Setiap kali datang ayat kami, setiap kali datang utusan kami mengajarkan supaya lurus, mereka selalu bengkok, selalu mendustakan. Ini yang terjadi. Jadi Allah tidak menyesatkan. Oh, kamu kusesatkan ya, enggak. Allah memberikan akal supaya kita itu memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi Anda memilih yang salah, Anda sesatlah. Anda yang mau. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Anda menyembah kepada Yesus. Siapa yang mengajarkan? Anda sendiri yang mau. Maka Allah menyesatkan Anda. Anda yang pilih itu. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah aku torehkan, kata Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Ini loh yang benar. Yesus hanya rasul, Yesus hanya utusan. Apa katamu? Oh enggak, dia juga adalah Tuhan. Ampus. Kau sendiri yang milih. Bukan Allahku yang memilih. Saudaraku, hambaku Carlos sembah Yesus supaya kau sesat. Enggak. Anda sendiri yang milih. Anda punya akal, nyembah kepada manusia. Anda yang pilih, tak ada yang paksa. Anda yang mendustakan ayat-ayat suci. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda bukan domba. Anda dustakan ayat itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapakku lebih besar daripada aku. Anda dustakan dalil itu. Yesus berkata, aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Anda dustakan ucapan Yesus itu. Maka Anda sesat, kan Anda milih. Bukan Yesus. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Halo. Iya. Saya menyembah Yesus itu karena ada firman Allah. Siapa yang perintahkan? Firman Allah. Siapa yang perintahkan? Rasul-rasul. Ya, berarti Anda diperintahkan oleh Rasul menyembah Yesus. Yesus memerintahkan menyembah siapa? Bapa, karena dia firman Allah. Salah. Firman Allah kok disembah? Kok firman itu? Firman itu sama halnya dengan Bang Zuma. Firman Allah itu jadi buku. Nah, kami menyembah buku. Firman Allah jadi manusia. Kami menyembah buku. Ya, Bang Zuma mengenal Allah dari mana? Menyembah Allah itu dari alam semesta ini. Iya. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang firman menjadi Yesus buku. Yesus itu tidak pernah menyesatkan loh, Bang. Ya, memang Yesus tidak pernah menyesatkan. Iya. Di mana Yesus menyesatkan? Tapi di dalam Al-Quran itu Allah itu menyesatkan, Bang. Makanya Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Karena Yesus tidak menyesatkan. Untuk membawa agama, Bang. Yesus itu datang iya, untuk makanya membawa Yesus tidak kenal Kristen. Karena Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen itu pengikut Kristus, Bang. Apanya? Pengikut Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus. Yesus yang mana? Bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Jangan ke Isa, terlalu jauh. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus. Ada dua Yesus Kristus. Yang mana? Ada yang untuk Bani Israel, ada yang melantik dirinya sendiri untuk seluruh bangsa. Itu adalah Yesus yang berbeda. Belum paham sampai sana? Saya tidak kenal itu. Ya, itulah yang kau ikuti hari ini, yang kau sembah, yang kau tuhankan. Itu Yesus palsu yang kau sembah. Yang mana Yesus palsu itu yang mana? Yang datang kepada kalian, mengajarkan kalian. Bukan Yesus palsu itu yang di Al-Quran. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Anda sendiri mengatakan tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Kata Yesus yang asli, penyesat itu bernama siapa? Halo, sorry Bang, putus-putus Bang. Kata Yesus yang asli, penyesat itu memakai nama siapa? Aduh, nge-lag lagi nih. Masa nge-lag orang bagus semua? Nggak nge-lag kok, nggak nge-lag. Kamunya yang nge-lag. Oke.
Halo, Kata- iya, Kamu iya. yang nge-lag kali, Carlos. Udah. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang kepada muridnya mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai? Itu untuk pengajaran sesat yang mengatasnamakan dia, Pak. Ya, saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, murid-muridnya, angkatan pertama, tahun abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Iya, penyesatnya memakai nama siapa? Coba tadi di Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Iya. Nomor 8. Sambil dia nyari kita iklan bentar ya Bang. Teman-teman Yes, jangan sir. lupa tap-tap layar biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 1M kalau bisa. Ya, dan jangan lupa follow akun ini akun kecil teman-teman. Akun Bang Al juga di follow. Insyaallah akun ini akan konsisten untuk buka dialog lintas agama. Kalau ada Bang Zuma aku cuma moderator. Kalau apologet lain nanti juga aku moderator ya. Aku akan di sini untuk memoderator aja. Kecuali memang aku yang narasumbernya. Ya, silakan Carlos. Ya, Lukas 21 ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, ini kenapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ya, ada yang nama Yesus. Nah, pintar. Sekarang saya tanya. Lalu Bang, itu yang mengatasnamakan Yesus. Jadi dia tidak mengatasnamakan Yesus, tapi dia tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan, bukan Yesus penyesat, bukan. Tapi kalau di Al-Quran abang tadi itu, terlalu jauh. jelas dia menyesatkan. Terlalu jauh. Kalau yang data-data seperti saudara, kalau data-data seperti itu, kau baca dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, Tuhan yang menyesatkan nabi-nabi. Kamu baca 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan yang Yehezkiel berapa menyesatkan. tadi? Yehezkiel 14 nomor 9. Banyak data-data kayak begitu. Tuhan mengutus roh jahat. Tuhan bahkan Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Yesaya 7 nomor 5. Apa tertulis di sana? Akulah yang menciptakan kejahatan. Udah banyak. Data-data seperti itu nggak usah. Saya sudah menjelaskan tadi data Al-Quran bahwa yang disesatkan itu karena mereka memilih untuk sesat kayak Anda. Anda yang memilih kan? Enggak. Itu ayat Al-Quran berarti manusia nggak punya free will, Bang. Kata siapa? Itu langsung, itu otoritas Allah loh. Kan Bang. tadi saya mengatakan begini, ya, saya mengatakan kepada Anda, orang yang disesatkan itu karena mereka memilih sesat, makanya ditentukan yang sesat itu Nggak sesat. Di situ nggak ada ayat-ayat yang orang-orang memilih untuk sesat. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dinda, Anda wakulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min. Kebenaran itu telah datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Surah apa itu Dinda? Siapa yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sedangkan di dalam banyak data-data seperti itu. Sedangkan di dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, kitab yang kau ambil dari agama agama Yahudi yang kalian rampok tanpa ada legalitas. Kemudian 2 Tesalonika 2 nomor 11. Mana lagi? Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Banyak sekali data-data. Aku Tuhan Quran surah menyesatkan. Al-Balad Bang, ayat 10 itu bukti ada free will. Ada 2 jalan Allah berikan, tinggal kau pilih. Mati masuk neraka kau. Kau yang pilih itu, kau yang mau. Saya kembali ya ke data yang tadi. Bahwasanya
Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang kepada Paulus, pendiri Kristen. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah tuh, mengaku Yesus dia. Itulah yang kau sembah. Yang mengaku Yesus itu. Yang datang kepada Paulus itulah yang kamu sembah. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau kamu baca Matius 24, nomor 4 dan nomor 5, mereka Yesus palsu sesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama kelompoknya? Orang banyak yang mengaku pengikut Yesus siapa? Kristen. Itulah pengikut yang banyak. Kalianlah itu pengikut Yesus palsu. Yesus itu penyesat. Yesus yang mengatakan loh. Kok nggak ada? Matius 24 nomor 24. Itu Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Ah tuh, berarti ada Yesus palsu. Karena hanya ada satu orang yang bergelar Kristus, yaitu Yesus. Jadi Kristus palsu artinya Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan murid pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu, ada Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Bang, yang palsu itu yang membelok dari Alkitab, Bang. Ya. Sekarang kalau Anda Oke. Sekarang saya buktikan kalau Kristen menyembah dan mengikuti Yesus palsu. Saya buktikan ya. Yang keluar dari kubur di data Matius 28 nomor 17, nomor 18, nomor 19, 20. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Oke? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, siapa itu yang datang kepada Rasulmu mengajarkan ibadah Minggu? Yesus asli enggak? Yang datang kepada mereka siapa? Maksudnya Yesus asli kenapa? Yesus asli tidak mengajarkan ibadah Minggu. Yesus asli tidak mengajarkan menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus asli tidak mengajarkan makan babi. Yesus asli tidak mengajarkan ke gereja. Yesus asli tidak mengajarkan kemudian jangan bersunat. Jadi Yesus mana yang mengajarkan kalian melakukan itu semua? Yesus siapa? Abang, itu Yesus yang bersunat, tidak makan babi itu adalah hukum Yahudi karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya di dalam Matius 28 dia datang itu bukan untuk Bani Israel. Di Mazmur 147 ayat 19-20 hukum-hukumku diberikan kepada umat Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Yesus mana yang mengajarkan kamu ibadah Minggu, makan babi? Yesus mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat? Nah sekarang orang-orang yang sesat ini, ketika dia mengusir setan, ketika dia bermujizat, bisa nggak? Mereka mengusir setan bisa nggak pelaku kejahatan ini? Bisa kan? Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika mereka mengobati orang, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus Kristus, Yesus Kristus yang mana yang datang untuk melayani mereka, untuk bermujizat? Ayo.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diobati orang sembuh. Tapi diusir sama Yesus yang asli. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kamu. Berarti dia mau ngobati orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantunya? Ngobatin orang. Ayo, jawab. Ayo. Halo. Halo. Itu tentang pengajaran sesat, Bang. Iya, saya ngerti. Makanya Yesus mengusir. Kalian adalah pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Tapi faktanya, mereka mampu mengobati orang. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika mereka mengobati orang pakai nama Yesus, yang datang kepadanya adalah Yesus. Pertanyaannya, Yesus asli atau Yesus palsu yang datang? Kalau yang asli, kenapa dia mengatakan, aku tidak mengenal Bang, kamu? itu jangan digal. Kenapa jangan? Yesus Itu jangan membuat... digagal paham, jangan Saya tidak gagal pahami bahwa paham. Yesus yang menyesatkan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku dengan menyeru, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, jadi mereka mengusir setan pakai nama Yesus itu, Yesus yang mana yang datang kepadanya membantu mengusir setan? Jawabannya, Yang setan membela senior. dari kebenaran lah, Bang. Iya, terus yang datang sebagai Yesus itu yang mereka panggil, Yesus yang mana? Kan dia panggil Yesus dalam nama Yesus. Dia obati orang kayak Rasul Lubis kan? Dia obati, ya sembuh. Tapi Yesus tidak mengenal Rasul Lubis. Jadi Yesus yang mana yang datang ke Rasul Lubis ini? Yang asli atau yang palsu yang datang? Ketika kalian KKR penyembuhan, kalian memanggil nama Yesus. Tapi kalian diusir sama Yesus asli. Berarti Yesus yang datang ke gereja itu Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada kalian di gereja, namanya Yesus Kristus. Tapi bukan yang asli. Karena yang asli ketika kalian bertemu nanti dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Kenapa Yesus asli tidak mengenal kalian? Karena kalian selama ini menyembah yang palsu. Namanya juga Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda mengatakan Allah Abang baca dulu deh di Matius tentang pengajaran sesat. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Baca full. Iya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel menyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian Bani Yakub? Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba. Kalian Bani Israel? Bukan. Tapi kalian mengaku domba, berarti kalian serigala. Paham sampai sini? Itu kan tafsirannya Bang Juma. Bukan tafsiran. Subhanallah. Yang disebut domba itu Bani Israel, Dek. Yeremia 50 nomor 17, Dek. Itu dalil. Maka ketika Yesus mengatakan masih ada dombaku di luar kandang ini, maksudnya masih ada Bani Israel di luar Yerusalem. Bukan kalian yang dimaksud. Kalian itu adalah serigala berbulu domba. Kami umat Islam tidak mau ditipu. Ingat saudara, domba hanya makan rumput, tidak makan babi. Kalau serigala makan babi.
Oke? Yahudi tidak makan babi karena mereka domba, mereka hanya makan rumput. Sedangkan kamu makan babi, berarti kamu adalah serigala yang menggunakan pakaian domba. Makananmu kami lihat, makan babi, ini pasti serigala meskipun topeng domba yang dipakai. Serigala Sederhana kok itu. kebabi-babian. Serigala kebabi-babian. Dan memang Paulus menyebut Kristen itu sebagai babi dan anjing di dalam 2 Petrus 2. Dalam kitabnya itu. Tapi kalau saya baca ini nggak ada Yesus itu menyesatkan loh bang. Yesus palsu yang menyesatkan, Dek. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Pahami dulu ada 2 Yesus. Yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Matius 15:24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus palsu itu yang mana? Yang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Yang menyamar-nyamar seperti Yesus, itulah yang keluar dari kubur. Jadi yang disalib itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang disalibkan. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti data akurat dari Bible. Lukas 21 tadi mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Ngarang nih orang. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, koma pembuka, akulah dia, ego emi, koma penutup. Nah sekarang, mari kita teliti. Siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Itulah penyesatnya. Buka kitabmu. Di dalam Yohanes 18 nomor 5. Ketika kemudian tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus. Disitulah ada manusia mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Maka dia ditangkap. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ditangkap. Disalib. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Menyesatkan orang. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Yesus yang disalib dan yang mati lalu bangkit. Itu kata siapa? Itu Yesus palsu. Aduh, Bang Juma. Sekarang begini. Ya udahlah. Sekarang begini. Penyesat Sudah. itu kata Yesus akan datang kepadamu dan berkata akulah dia. Yang disalib ini berkata enggak akulah dia? Berkata enggak yang disalib? Akulah dia. Berkata enggak? Berkata. Tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Yohanes 18 nomor 5. Mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ditangkap. Apa yang terjadi? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang dikutuk oleh Elohim. Yesus asli ada enggak melakukan dosa? Tidak ada. Yesus asli ada enggak dikutuk Elohim? Tidak ada. Yang dikutuk siapa? Iblis kan yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Siapa yang terkutuk yang karena menerima suap dan kemudian menyerahkan orang benar untuk disalibkan? Itu siapa? Yudas. Nah itulah. Itu pengajaran sesat. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu bang. Sekarang saya tanya samamu, ini pembuktian terakhir sebelum saya kasih adik saya. Pembuktian terakhir. Galatia 3 nomor 13. Apa kata pendiri Kristen? Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Karena manusia. Pertanyaan sederhana. Nggak ada yang bisa. Pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya sederhana. Ini semua asumsi guys. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Abang,
itu Yesus terkutuk itu karena menggantikan kita manusia Siapa yang karena tidak bisa mengajarkan menjalankan Paulus? hukum Taurat. Siapa Makanya yang itu jadi mengajarkan kutuk Anda? bagi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Maksudnya gimana pertanyaannya itu? Siapa ayat- yang ayat mengajarkan? tersebut- Siapa yang mengajarkan Ayat Paulus? tersebut, Yesus itu terkutuk. siapa yang mengajarkan? Paulus bahwa Yesus itu terkutuk, mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengajarkan Paulus? Karena Yesus Kristus mati di Saya salib tidak itu tanya karena. menggantikan manusia. Saya Pertanyaannya tidak bukan tanya itu. karena. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus? Nama orang. Kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk, siapa yang mengajarkan? Itu saya nggak paham pertanyaannya. Duh, gini aja Dia pertanyaannya. ambil alih. Dia ambil alih. Gini Dinda, ya, dia saya ambil alih. Saya mau Gini ya, ngopi dulu Dek. sebentar. Ya, dengar baik-baik Carlos. Kamu kan Iya. bilang Bang Zuma asumsi. Ya. Kamu mengatakan Bang Zuma asumsi. Sementara Bang Zuma dari tadi itu bertanya menggunakan dalil. Dalil yang Bang Zuma bawa adalah Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus terkutuk. Kita nggak nanya kenapa dia terkutuk, karena nggak penting juga buat kita. Yang kita pengen tahu adalah yang ngajarin Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk itu siapa? Siapa yang ngajarin Paulus? Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Orang yang ngajarin Paulus mengatakan Kristus telah mati karena kutuk hukum Taurat. Yang ngajarin Paulus bilang begitu siapa namanya? Maksudnya orangnya apa gimana? Siapa itu pertanyaan untuk orang. Kalau di mana tuh untuk tempat. Kalau apa tuh ya objek. Kalau bagaimana tuh ya keterangan. Mana sih, Dek? Kan ditanya, siapakah nama orang yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus terkutuk? A. Iblis. C. Tuhan Bapa. D. Si Cakra tadi. Siapa yang ngajarin? Itu loh. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang Yesus terkutuk. Mending jadi malin kundang Yesus. Terkutuk cuma jadi batu. Ini dia dikutuk. Malin kundang cuma jadi batu. Tapi Umi tahu gak atas dasar ngomong itu, atas dasar ayat itu apa? Umi tahu gak? Yang kita tanya yang ngajarin Paulus itu siapa, bukan atas dasar. Kalau atas dasar saya tahu perikop ayat itu. Apa? Kamu gini loh, kalau kamu bertanya kepada kami, babak belur kamu nanti di luar kepala itu kitab Galatia itu. Dan kamu tahu nggak, pertanyaan Bang Zuma itu adalah siapa? Siapa itu berarti merujuk kepada nama orang. Kamu tahu nggak itu, Dek? Ngerti nggak? Nah, saya nggak tahu namanya. Saya nggak tahu yaudah. namanya siapa. Kamu nggak akan tahu karena memang Paulus Kenapa? punya otoritas sendiri. Karena dia ngeklaim sendiri. Waktu ketemu Yesus dia bilang ketemu sendiri. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kalian umat Kristen itu bukanlah Kristen tapi Paulisme. Kalian pengikut Paulus. Karena apa yang kalian Nggak ada ajarkan? kita ngikutin Paulus. Mana ada? Yang mengatakan hukum Itu Taurat klaim- terkutuk itu siapa? klaim Umi aja itu, Mak. Diam gantian ya. Siapa yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan? Nggak tahu lagi. Ini makanya Efesus Itu pasal 2 Yesus, nomor Yesus 15. Sejak kapan Yesus mengatakan hukum Taurat dibatalin? Ngadi-ngadi nih anak nih, ditampar Yesus loh kalau Yesus kesini loh. Jangan memfitnah Yesus lah di hadapan saya. Saya tuh sangat mencintai Yesus loh. Orang ganteng kayak gitu kok difitnah sama kamu. Kurang ajar. Kamu tahu nggak? Dia itu nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Sejak kapan kau belajar bahasa Indonesia kalau menggenapi artinya meniadakan? Belajar balik ke SD sana bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Yang meniadakan hukum Taurat itu adalah botak, abang botak. Tadi namanya Cakra. Paulus agak botak tapi rambutnya lumayan ada. Mirip lah sama Cakra tadi ya. Di Efesus pasal 2 nomor 15. Kau baca betul-betul. Baca baik-baik itu. Efesus pasal 2 nomor 15. Itu surat Paulus ke Efesus. Dengan matinya Yesus terkutuklah. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat karena dia menebus kutuk. Kau yang berbuat, kau yang memperkodok anak orang, Tuhan kau salahkan. Dia yang menebus kau. Memang durhaka kalian ini, NPD. Merasa kayak penting kali hidup kalian tuh sehingga Tuhan harus mati demi kalian. Padahal kalian remahan rengginang. Berguna juga enggak buat peradaban. Mending Yesus itu mati buat nebus si Hawkin tuh. Diselamatkan Hawkin tuh. Berguna buat peradaban. Ini kalian sampah masyarakat mau ditebus pula sama Tuhan. NPD lu kalian tuh gak sadar ya kamu tuh NPD ya. Merasa ditebus sama Tuhan gitu. Ngaku-ngaku anak Tuhan padahal anak manusia. Ayolah. Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat.
Menggenapi hukum Taurat apa arti Iya. menggenapi hukum Taurat? Jawab. Jadi adalah hukum Taurat itu. Dialah hukum Taurat itu. Dia tuh anak manusia yang menjalankan hukum Taurat. Iya. Ngomong kok sembrono ya orang udah diajarin sama pak gurunya dari tadi nggak ngerti-ngerti juga. Makanya jangan makan babi. Lemak doktrinnya melekat banget. Dengar baik-baik bahasa Bunda Gembala ya. Yesus adalah anak manusia yang datang menjalankan hukum Taurat dan menggenapinya. Kamu mengerti arti menggenapi? Tahu arti menggenapi? Kata menggenapi tak ajari bahasa Indonesia kowe. Menggenapi itu asal katanya genap. Genap itu beda dengan ganjil. Genap artinya apa? Kalau ada yang ganjil, kamu ngerti yang ganjil? Nih 3 nih ganjil nih. Dia akan genap kalau nggak dikurangi 1, kalau nggak ditambahi 1. Kalau dikurangi jadi 2 genap, ditambahi jadi 4 genap. Maka Yesus itu mengurangi ajaran yang diselewengkan oleh Yahudi, Parisi, dan Saduki yang sesat, atau dia menambahkan ajaran yang relevan untuk pada saat itu. Itu namanya menggenapi. Sejak kapan menggenapi kok meniadakan? Wong Yesus sunat kok kowe kok ora sunat. Piye makan babi? Yesus nggak makan babi. Iya, karena dia orang Yahudi, dia harus tunduk pada hukum Orang Taurat Yahudi, itu. orang Yahudi. Giliran dia hukum Taurat dia orang Yahudi, Bunda Uni. Giliran ajarannya kami kan Kristen, Oke. seluruh orang Kristen kan berhak ditebus sama dia. Yang ditebus itu hukum Taurat. Emang kamu orang Yahudi pegang hukum Taurat, ngapain kamu berhak ditebus? Konsisten lah ngaku orangnya. Kan dia orang Yahudi, orang Yahudi. Giliran di hukum Taurat dia ditebus, kau merasa tertebus. Emang kau dapat hukum Taurat? Hantu belau, kan gitu kan. Jadi gitu dek. Jadi kalau jadi orang itu ya dek ya, tolonglah dek, jujur. Kita nggak butuh orang cerdas, karena cerdas itu kemampuan, jujur itu pilihan. Di sini yang kita butuhkan orang jujur. Gampang doang nggak jujur ngapain hidup. Kalau jujur itu mengakui. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Paulus atau Yesus? Bojong gedumel bohong aja. Jangan kamu, nanti bunda kutuk kamu jadi batu nanti. Orang Padang nih bisa ngutuk-ngutuk nih. Kamu tahu cerita Malin Kundang? Masih mending dia dikutuk cuma jadi batu lah. Tuhanmu dikutuk jadi terkutuk-kutuk. Ngeri loh. Dikutuk loh. Gitu. Ajaran macam apa kok ini kayak gini kok. Apa lagi? Nanya aja kamu udah diajarin sama Bang Zuma kok. Guru saya itu tadi ngajarin aku aja ngerti loh. Itu Kok nggak itu ngerti-ngerti? semuanya asumsi Bang Juma itu. Kamu ngerti asumsi nggak artinya? Asumsi itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh data dan pembuktian. Oke, Bang itu Zuma yang ngomong pakai data. Ayat An-Nahl Allah menyesatkan itu? Lah kan sudah dijelasin Bang Zuma. Kau yang memilih untuk disesatkan Allah Allah dengar. menyesat. Segala Untuk sesuatu siapa yang dia kehendaki. Oke, saya jawab. Berarti Allah Se- menyesatkan. Ya, Coba. ya saya jawab. Ah, Ya, ini aku udah sabar-sabar ngadepin kau nih ya. Yang terjadi di dunia ini percuma semua- berarti Umi puasa, Kalau Umi kau sholat. mendengar- Kalau kalau dia kau itu menyesatkan Umi, hantu. ya suka Kalau kehendak bunda dia. lagi ngomong, anak durhaka Iya. diam. Tadi kan Diam. Umi kan ngomong dari tadi saya Diam dengar. dulu, bunda. Mana ada kau mendengarkan? Kuping kau tuh kebalik. Kalau kau dengarkan udah pintar kau dari tadi. Dengarkan baik-baik hantu belau ya. Kalau yang terjadi di alam semesta ini karena Tadi izin pertanyaan Tuhan saya, atau tidak? Jawabannya saya dengar. Tadi muter-muter. Kau maunya apa? Maumu Pertanyaannya apa? gimana? Maumu kami menjawab sesuai dengan Ya. yang kau mau, ya kan? Karena bisa, kami nggak penjabaran botol. penjabaran itu salah semua. Udahlah kau udah jadi semua. Kristen aja. Udah Kristen aja kau. Memang pantas kau jadi Kristen. Botolnya na'udzubillah min dzalik. Udah naikkan yang lain dulu. Kau dari tadi udah diajarin kau. Aku diajarin Bang Juma bentar aja ngerti aku. Kognisi kau tuh susah dek. Ya kenapa kau botol? Karena kau botol karena Injil yang diberitakan Paulus. Udahlah jadi Kristen aja. Nggak usah kau jadi pindah agama. Ganti Tuhan pun nggak perlu kau. Halo person. Muslim non Muslim. Kau cari Ya. pertanyaan yang berkualitas lah. Ya. Apa agamamu Sedikit person? pertanyaan bagi kalian. Tunggu bagi dulu kalian sebelum semua. bentar di sini ini yang mengikuti aturan itu tamu bukan saya. Saya telah diberi kuasa. Segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepadaku. Aku berhak bertanya, agamamu apa Bang Person? Kejawen, Kapitayan, Kristen, Iya. Hindu? Agama saya Katolik. Katolik. Silakan kalau Anda berilmu, silakan bantah kalau Kristen agama sesat. Ya, Kristen salah. Sedikit ada pertanyaan saya. Sedikit Apa aja. tuh? Jadi untuk apa ini kalian bikin Komal ini? Kalau misalnya Menjalankan program apa pemerintahan di mana kami disuruh mencerdaskan anak bangsa. Bang Zuma dan saya anak bangsa. Dalam undang-undang kita harus memerangi kebodohan. Kita harus mencerdaskan anak Orang bangsa. pintar itu nggak nyembah batu.
Ya nggak ada nyembah manusia Enggak, maksudnya berkelamin. gini, Kau batu cakar ajaran kau sembah. Udah diam gini, dulu kau Carlos. Kau gini, nggak tahu malu dari tadi udah dihantam Bang Zuma berkali-kali. Memang nggak ada rasa malu kau dek. gini, Apalagi person. gini Umi, Apa? ini kan ajaran kita beda-beda agama, tapi tetap satu tujuan kok. Siapa bilang Ini kita tujuan orang kalian ke neraka? Kok bilang pula satu tujuan? Surga kalian ada pesundal sama ada perang naga. Siapa yang mau ke surga kalian itu? Jangan bilang sama tujuan kita Pak beda. Siapa yang bilang tujuan kita ke neraka Yesus. sama-sama Loh. kebenaran kok? Bang, surga kalian itu neraka bagi kami karena nggak ada enak-enaknya di situ. Menderita di surganya kalian. Ada perang naga, pesundal duluan masuk surga. Di situ juga nggak ada Emang kenikmatan, Umi nggak ada emang makan-makan, Umi dikawinin Tuhan. Enggak, emang Umi pernah sudah pulang dari neraka? Loh, kita tahu surga neraka ini Mengatakan karena seperti itu. pemberitahuan kitab sucimu. Baca di kitab Anda. Pesundal lebih dulu masuk surga. Masa aku selepel sama pesundal? Ada perang karang naga. manusia. Wow, jadi Itu kitab kan itu karangan karangan manusia. Ya udah ngapain Ya, dipercaya karangan kitab manusia. suci, kitab yang dikatakan Belum suci itu? belum tentu Umi benar kalau pulang dari neraka. Iya benar dan kalau benar dan salah itu kita bicara pakai dalil. Aduh, curhat lagi. Udah Carlos, kau tanya lagi apa Carlos? Jam gantian ya personnya. Carlos, lagi nanya kok Carlos. Aku lebih senang kau bertanya sama aku. Bertanya aja kau sulit, apalagi kau menjelaskan. Tuhan menyesatkan, Tuhan menyesatkan. Tuhan kau menipu tuh dalam kitab Yeskiel tuh. Barang siapa nabi ada tertipu, aku Tuhan yang menipunya. Kau bilang banyak Bang Zuma kasih ayat tadi kan. Kalau bicara tentang Tuhan penyesat, Tuhan kau banyak menyesatkan. Bahkan mengirim roh dusta di mulut para nabi-nabinya. Kalau di dalam Islam itu ada free will. Allah sudah katakan diilhamkan kepadamu dua jalan. Kau memilih menyembah kepada anak manusia, ya Allah. Itu nggak ada free will, Loh. Kak. Arti free will apa? Tapi dia Saya tanya arti anak- free will apa? ya kehendak bebas. Nah, ketika Adam diperintahkan Tapi oleh Allah, di ayat diam dulu. Al-Quran situ. Ya saya dulu. Aduh, diam dulu. Kita diskusi. Yang nggak punya free will itu kalian keresteng. Karena kata orang keresteng, Yesus lah yang memilih siapapun yang masuk surga, yang masuk neraka. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Berarti Yesus suka mamak moyangnya memilih orang. Contoh, Daud nenek moyangnya ngambil bini orang nggak dibunuh. Uza nggak sengaja teledor dibunuh sama Tuhan kalian. Tuhan kalian tuh suka-sukanya. Mana yang enak dibunuh, dibunuh. Mana yang nggak enak dibunuh, nggak dibunuh. Anak kecil cuma teriak botak, botak, naiklah botak, dimatikan. Dalam kitab Raja-Raja, ketika Elia naik ke atas lalu dikatakan sama anak kecil 42 orang, Tuhan kalian membunuh Uza, membunuh anak kecil, itu nggak ada alasannya, nggak jelas alasannya. Giliran nenek moyang Tuhan kalian berzina, berbohong, berdusta, pesundal, nggak dihabisin nyawanya sama Tuhan. Giliran suku Amalek, Uza, Arkan dimatikan sama Tuhan kalian. Inilah Tuhan yang zolim, Tuhan yang tidak memberikan pilihan. Kau pikirkan itu, anak kecil suku Amalek yang menyusui, menetek di dada mamaknya disuruh bunuh. Ada itu free will Tuhan kau. Nggak diizinkan anak itu memilih dulu. Di Islam Allah sudah katakan, sudah kubacakan ayatnya dari tadi. Aku berikan, ku ilhamkan kepada kalian dua jalan. Kau pilih nyembah anak manusia. Otakmu nggak ada. Dah tahu Tuhan berkata, Allah bukan manusia. Masih kau juga bilang Tuhan manusia. Ada kau baca kitabmu itu. Allah bukan manusia. Ini ngoceh apa nih Uni? Ya, kau tuh aku udah tahu kau ini terguncang, nggak bisa kau bantah argumen kami. Bang Zuma udah berkali-kali ngajarin kau. Gini aja lah. Jadi aku tanya, Udah tanya aja, person sabar dulu. Jadi Carlos, yang paling menyesatkan itu adalah kalian. Bagaimana mungkin kalian mengimani ada Tuhan menumbalkan anaknya yang tunggal pada saat bersamaan kau bilang dia maha pengasih dan maha Tadi penyayang. dia bahas Alkitab, nggak menjelaskan Al-Quran dia. Malu Kak. kau kan, giliran udah diam kau Carlos. Jijik kau pada akhirnya kalau aku bahas Biblemu. Iya. Udah, person nanya apa person? Ya, gini Umi, ini seharusnya nggak boleh seperti itu. Jalani Siapa aja yang ngelarang? agama masing-masing. Siapa yang ngelarang saya berkata-kata seperti ini? Yesus mengajarkan saya kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Nggak usah didirikan gini komal seperti ini. Mending Anda lapor polisi aja. Tidak ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh buka komal diskusi lintas agama. itu saran dari saya. Aduh, Umi, nggak jangan bisa, saran nggak diterima. Saran dari Kristen nggak diterima. Kalian berkulub kayak risolbasi, nggak kepake. Yang boleh memberi saran kepadaku orang Islam. Kalau Bang Zuma yang membuat saran aku terima. Jangan, anak Kristen nggak boleh memberi saran kepada perempuan Muslim, nggak diikuti aturannya. Aturan kalian nggak ada. Aku tuh cuma mengikuti saran
Indonesia yang kuikuti, agamaku yang kuikuti, ulama-ulamaku, abang-abangku baru kuikuti. Kau Kristen bang, apa saran kau? Saran kau mau kuikuti? Babak belur lah dunia ini, mau kubiarkan penyesatan terjadi di mana-mana. Sorry ya bang, aku belajar untuk menghentikan penyesatan. Kalau kau mau menyarankan, sarankan Mikana itu, sesama Kristen kalian, bukan aku yang kalian sarankan ya. Terus Yang menyarankan. aku mau bertanya lagi, Mi. Bertanya aja, jangan menyarankan ya. Banyak pasien yang mau disembuhkan ini ya. Kemarin itu obar-abir gereja itu, obar-abir pas mereka lagi berdoa itu pernah nggak umat Kristen obar-abir pas lagi sholat? Banyak umat Kristen sepanjang sejarah merusak peradaban, mengobrak-abrik negara, mengobrak-abrik peradaban. Contoh kolonialisasi itu adalah Kristen. Menggenosida. Nggak pernah kau nggak baca literasi, kau nggak baca sejarah, kau baca itu sejarah genosida yang terjadi di Afrika, Kristen. Asimilasi paksa di Kanada, Kristen. Asimilasi paksa di Filipina, Kristen. Yang membunuh anak kecil di waktu Indian, suku Indian, Kristen. Udahlah, aku bongkar aib agamamu nanti bang. Apalagi Katolik. Katolik ini banyak kali, bentar dulu. Katolik ini banyak kali aib agamanya. Inkuisisi 500 tahun. Katolik. Kau membunuhi sesama kau Kristen dulu, nenek moyang kau. Sok-sok pula kau bang. Nggak usah bang, nanti kau bongkar aib agamamu, malu kau nanti bang. Nangis kau nanti bang. Nggak usah kau pancing-pancing aku membahas bongkar aib agamamu bang. Serius bang. Ya, banyak datanya nanti. Yang paling banyak membunuh di dunia ini tuh agamanya Kristen. Yang membuat senjata Kristen. Yang bikin film bokep Kristen. Yang legalisasi narkoboy itu Kristen. Rata-rata Kristen semua agamanya. Anak-anak Teos yang Holocaust tuh siapa namanya tuh Hitler, Kristen agamanya. Udahlah kalian Kristen terima aja. Memang kalian diajarkan menderita. Udah diam dulu, aku lagi tak sampai ini, ada orang Israel ini. Apalagi? Ya, Umi, yang nikah 20 kali itu Islam apakah? Yang menikah ribuan kali itu nabi agama kau. Yang dikasih Tuhan bini orang nabi agama kau. Nabi Daud dalam kitab 1 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan kau ngasih bini orang. Yang minta upeti perawan Tuhan kau. Di Bilangan pasal 31 nomor 25. Yang cabul di kitab kau. Yeskiel tuh ada kelamin laki-laki sebesar punya keledai. Tadi kalau aku baca Al-Quran, kau bayangkan ya. Aku kalau baca Al-Quran pengen jadi saintis aku. Karena di situ dijelaskan. Pengen jadi geolog. Diam dulu, aku lagi curhat ini. Diam kau, diam. Nggak usah kau panggil umi, aku bukan umimu. Nggak sejak kapan aku jadi umimu ya. Kalau aku baca Al-Quran, aku pengen jadi geolog. Kenapa? Aku baca di situ bahwa gunung jadi pasaknya. Wah, cerdas otak aku. Aku baca Al-Quran, aku tahu ternyata teori heliosentris itu betul. Tetapi ketika aku baca kitab kau, pengen jadi pemain bokep rasanya. Di situ diajarkan tutorial berhubungan badan yang enak dan mantap. Amsal pasal 7:18. Rusak pikiranku kalau baca kitabmu. Tadinya aku nggak tahu kalau kelamin orang-orang Mesir itu gede segede punya kuda. Baru tahu aku dari kitabmu. Ternyata kelaminnya orang Mesir itu gede segede kuda. Tadinya aku nggak paham itu. Sejak aku baca kitab kau Yeskiel pasal 23-20 baru tahu aku kalau kelamin orang Mesir gede-gede. Jujur itu, ya. Jadi tadinya aku ingin jadi saintis, jadi pengen arkeolog, gara-gara kalian jadi pengen jadi pemain bokep, gara-gara kitab kalian. Gara-gara kitab kalian tadinya aku pengen check out Al-Qur'an, jadi pengen check out dildo. Di kitab kalian diajarkan bagaimana cara birahi. Gitu ya, diam person. Halo orang Israel. Orang Israel cabang mana? Halo tante. Iya. Tadi ada masuk satu pelanggaran. Aku. Ada ditombak, bukan? Saya nggak tahu siapa. Oh, yang cowok tadi. Apa? Kau orang Israel jangan dusta. Israel cabang Lewi, suku Ruben, Benyamin atau hantu belau. Ngaku-ngaku betul kalian ini loh. Kalau nggak ngaku anak Tuhan, kalau nggak Israel rohani, ngaku aja loh orang biasa gitu. Biar nggak NPD kali. Tahu nggak, orang NPD itu merusak akal dan menghilangkan empati. Orang NPD itu yang banyak membunuh orang loh. Kamu orang Israel cabang mana? Cabang Lewi, cabang Benyamin, Simeon. Jangan-jangan cabang Fir'aun. Hah? Ngaku-ngaku orang Israel. Cabang Batak. Ya. Apa ya? Apa udah Nanya gua. udah mau bertobat. Person diam dulu. Person kebanyakan curhat dari tadi. Si Israel ini mau tobat, dia kata mau ganti Tuhan katanya. Kenapa? Masih menyembah Yesus. Pasti dong. Pasti. Ya udah ngapain ke sini? Ini kan lintas iman diskusi. Oh iya. Saya mau nanya gitu. Nanya aja sudah. Tuhan itu bisa disebut Tuhan seperti apa sih? Nah ini pintar nih. Lumayan cerdas kok sikit sejak diskusi sama aku beberapa kali. Ketuluran pintar dari Uniripa ini. Baik. Itu pertanyaan yang bagus. Daripada pertanyaan kayak si person membongkar aib agamanya sendiri, malu dia di sini. Bagaimanakah kriteria Tuhan?
Jangan kau yang ngasih tahu kriteria Tuhan. Berarti itu tidak objektif, Bukan subjektif. kriteria. Apa? Bagaimana Tuhan bisa disebut Tuhan? Nah, ya sama aja itu. Kenapa Tuhan dikatakan Tuhan? Karena dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Paham? Di antara sifat-sifat ketuhanan kami umat Islam itu tidak menurut kami, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Contoh, Tuhan kami itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka kalau dia zolim, dia bukan Tuhan. Contoh, zolim seperti apa? Membunuh anak kecil karena kesalahan nenek moyangnya. Yesaya 21:14. Itu zolim namanya. Membunuh orang yang tidak sengaja. Membunuh orang yang tidak mau menghamili kakaknya. Itu namanya kejam, zolim. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Apa contohnya? Kalian Kristen gak langsung dibunuh sama Allah, tapi diberikan kesempatan kalian untuk bertobat, diizinkan kalian masuk ke komal-komal Islam supaya kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Nah, jadi kriterianya apa? Dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, Tuhanmu siapa? Anak bunda? Berarti yang murtad dibunuh ya gak? Tergantung. Kalau murtadnya mengganggu stabilitas negara kita, boleh dibun-bun. Tapi kalau murtadnya itu karena tidak mengganggu, ya nggak apa-apa. Apa dalam di mana tertulis ada nih, mengganggu? Ada di mana tertulis mengganggu? Ada kafir Dalilnya- harbi dan kafir. dalilnya Oke, di mana? tunjukkan. Kau tahu Dalilnya asbabul mana? wurud? Tunggu dulu. Aku bukan pembantu kau suruh-suruh. Kau ngerti asbabul wurud nggak? Ngerti asbabun nuzul nggak? Aku nih orang Islam. tahu lah. Jangan kok nggak tahu, belajar. Asbabul wurud itu adalah kenapa hadis itu bisa muncul. Asbabun nuzul adalah kenapa ayat itu bisa muncul. Kami bukan orang bodoh, kami ada rasio. Jadi ketika Nabi Muhammad memerintahkan contoh memotong silang seseorang karena dia berkhianat, jadi ada alasannya. Karena ada perintah di Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Maka kami ini diperintahkan bersikap adil. Jadi kalau adil itu seperti apa? Kalau kau mengganggu anakku, nggak akan mohon maaf ya, agak beda di Kristen nih. Kalau di Kristen jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Mamamu diperkosa, kau hanya bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, cepatlah selesai, tobatlah yang memperkosa. Beda. Kalau kami umat Islam, kalau ada keluarga kami yang dizolimi, mati kami ketika membela kebenaran, kami syahid. Jadi kalau kau bertanya sama kami, apakah kami akan membalas orang-orang yang jahat? Tergantung kalian maunya apa. Kalian jual, kami beli. Kalian mau perang sama kami, boleh. Karena kami tidak dilarang berperang. Jadi kalau kalian ingin melawan argumentasi, ya boleh. Mari kita diskusi. Oh enggak, kita perang pakai senjata aja. Itu pun boleh juga. Tergantung kalian lah, kalian mau apa. Kalian tawar-tawar, kami belilah. Gitu. Karena ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Selagi kalian masih terikat perjanjian damai, kalian menjadi kafir yang bukan kafir harbi, maka Rasulullah mengajarkan kepada kami, barang siapa mengganggu, diam dulu. Kau bunda lagi ngajarin, jangan diganggu. Terganggu bunda. Tutup mic-mu dulu. Ya. Nah, kami umat Garson, diam dulu Verson. Udah malu kan, agamanya kebongkar kan. Jadi kalau di Islam itu kami itu diperintahkan bersikap adil. Adil maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Koruptor dihukum, bukan koruptor ampuni dosanya ya Tuhan, kita kasih. Giliran kepada keluarga sendiri, barang siapa keluarga yang marah kepadamu, marah, hukum. Kepada keluarga sendiri, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, enggak boleh jadi pengikutku. Ini namanya ajaran macam apa? Iya, kasih kepada penjahat, tapi kasihan kepada keluarga sendiri. Di Islam enggak ada begitu. Di Islam itu tidak ada ketaatan kepada yang ingkar. Berlakulah adil. Begitu kami. Berapa banyak ayat di Al-Quran memerintahkan kami adil. Itu cukup untuk menjawantahkan bagaimana kami harus memposisikan diri. Kalian mengganggu kami, ayo silakan, jajal umat Islam. Mati pun kami rela demi membela kebenaran. Tapi ketika kalian, bukan itu pertanyaannya. iya, kau kan bertanya kalau orang murtad boleh nggak dibunuh. Tergantung. Banyak kutunjukkan datanya nanti dari NU ini yang mengatakan bahwa ada fase-fase di mana orang murtad dibiarkan Nabi kami. Kalau kalian mengganggu, ya dibunuh lah. Kalau mengganggu, merusak, memperkosa anak kami, mengganggu keluarga kami, merusak ibadah kami. Di mana murtad mengganggu? Kan di mana murtad mengganggu? Kan ku bilang kalau mengganggu hantu. Makanya ada dalilnya, diizinkan berperang kalau diperangi. Bersikap adil. Mana nih orang ini? Kognisinya kok rendah sekali. Teman-teman Kristen, tolonglah.
tolonglah tingkatkan kognisi kalian dengan banyak makan ikan goreng. Yesus tuh makan ikan goreng loh, biar otaknya agak sedikit cerdas gitu loh, nggak bisa menangkap apa yang saya jelaskan secara linear gitu loh. Kami perintahnya tuh adil, kami perintahnya diizinkan berperang kalau diperangi. Artinya apa? Kalau kau memerangi kami walau kau murtad, aku perempuan pun boleh Narasinya melawan jangan kau. lain-lain. Kok kau Orang pula nanya ingatur aku murtad menjawab? mengganggu. Loh, aku bilang kalau kau murtad mengganggu, bisa kau dihajar sama umat Islam. Tapi kalau kau nggak mengganggu, ngapain kami ajar? Nabi kami memerintahkan kami adil. Ngerti kau, Dek? Ngerti kau? Kan dibilang murtad. Aku tunjukkan kau dalilnya ya, biar tenang kau sedikit ya. Kayaknya kau nih mau berpolemik sama aku nih ya. Kalau berpolemik sama aku tuh harus sama-sama belajar gitu loh. Nih, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran. Ya, kalau mereka kembali kepada kekafiran, jangan bersedih ya Nabi. Karena Allah tidak dirugikan. Artinya tidak masalah kalau kalian kembali kepada kekafiran murtad. Tidak masalah. Tapi kalau kalian mengganggu kan udah ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Masa gitu aja nggak paham? Tunggu kasih dalilnya. Udah pertanyaan lain. Bosan aku 4 kali kau bertanya pertanyaan itu. Muak aku Ya dengannya. bukan, tadi Uni bilang begini, Tuhan tidak membunuh seperti yang kayak di Alkitab orang-orang Amalek. Memang nggak Sedangkan ada. murtad apakah dibunuh